ajakan dari Pak Deki. Beliau misionaris yang sekarang berposisi di Malaysia, kembali untuk membahas kaitannya dengan siapakah nabi palsu yang dinubuatkan oleh Nabi Isa atau Yesus di dalam kitab mereka. Oh iya, begitu ya. Iya. Mungkin saya pun akan ikut bincang juga. Mungkin saya akan dengar majelis juga. Baik. Ya kemarin itu gini, polanya si Deki ini saya udah paham. Jadi dia caranya, ya karena kita muslim paham kan, mungkin cara dia mensiarkan agama dia itu, misalnya dia baca satu ayat, tapi belum kelar ayat itu, di antara kata-kata itu dia improvisasi, menanamkan pemahaman-pemahaman agar orang tuh meyakini ayat gitu. Kemarin seru itu, pas mau sholat Jumat dia kan masuk itu, polanya seperti itu. Jadi dia baca semua ayat, misalnya kita kasih ini. Nah, tapi belum kelar ayat itu dibaca, pada saat kata apa gitu, dia improvisasi, dia masukkan pemahaman dia gitu. Jadi pola dia jadi sehingga mungkin orang-orang di luar sana yang itu tertarik, yang nggak ngerti gitu maksud saya. Iya, jadi seorang misionaris itu memang dibekali kemampuan seperti itu, Bang. Dia tidak lulus jadi misionaris kalau dia tidak mampu melakukan penekanan-penekanan terhadap ayat-ayat yang muatannya mengajak manusia untuk menyembah kepada Yesus, menuhankan Yesus. Nah, itu dia. Jadi misionaris itu hukumnya wajib untuk bisa melakukan, istilahnya ini, bahasa kasarnya bisa melakukan suatu tindakan yang mana tindakan itu muatannya adalah bisa memurtadkan manusia. Nah, itu misinya, itu yang namanya misionaris memang wajib untuk supaya menekankan kepada domba-domba yang sesat, ya, untuk supaya dia bisa mengajak domba yang sesat itu masuk ke dalam kandang. Makanya metode penyampaian seorang misionaris dengan pendeta biasa itu beda. Betul, Bang. Ya. Dia secara secara teknis benar-benar sudah menguasai harus bagaimana gitu kan di ayat ini gitu. Iya. Tapi kemarin sempat juga kejebak dia sama Pak Emil. Jadi ditanya, Tuhan setelah bangkit itu dia kan jadi Tuhan, bukan sisi manusianya lagi. Iya betul, kata si Deki. Terus pas makan ikan goreng itu Tuhan apa manusianya? Ya, betul. Dijawab itu sisi kemanusiaannya. Nah ini konyol, kejebak dia sendiri kan. Itu agak lumayan seru itu. Tapi sayang jelang Jumat jadi saya nggak bisa ngikutin lagi. Makanya saya tanya pas jumpa kemarin, saya tanya, apakah sama sembahannya Yesus dengan sembahannya Kristen? Ya, apakah betul, Tuhan mereka sama? Tapi dia nggak bisa jawab. Nah, betul. Seorang misionaris itu Dayang Juma. Jadi sampai sekarang pun dia Dayang Juma minta buktikan Kristen itu nyembah ajaran Yesus atau ngikutin Paulus. Sampai sekarang dia nggak bisa jawab, masih muter-muter begitu kan. Jadi memang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini yang dimaksud Deki ini Deki Gadas? Geti Hombing atau siapa gitu? Oh, bukan ya? Deki Pendong. Bang, mau tanya, misionaris itu apa pasti pendeta? Belum pasti, belum tentu. Tidak selamanya misionaris itu adalah pendeta. Siapapun bisa. Oh, gitu. Saya juga bisa jadi misionaris. Yang penting lulus kriteria. Apa itu? Tidak menggunakan akal, tidak menabrakkan dalil antara kitab sucinya agama lain dengan kitab suci yang mereka punya.
Dan yang harus penting gila, kemudian adalah penekanan doktrin dan dogma. Mau salah, mau tidak, yang jelas dogma. Inti Makanya pengajaran harus gila. ya, dengan kata lain seperti itu. Tapi kalau Pak Deki ini memang pendeta sih. Oh, saya kira Pak Deki verbum. Oh, bukan, kalau itu kita kenal sudah sepuh dia. Sesepuh ini Gurunda Yonatan Nandar. Ternyata beliau ada di sini dari tadi ngintip-ngintip. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gurunda, gimana, sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini Pak Nandar. Sehat. Iya. Beliau ganteng kan, pakai jenggot. Iya ganteng, nggak pakai peci. Mau ini Pak Nandar sehat? Alhamdulillah sehat. Dia punya cita-cita punya bini orang Yahudi, wanita Yahudi katanya. Masya Allah. Anda harus mengalah dulu. Bukan bini Yahudi, tapi bini ex Yahudi. Oh iya. Berdarah Yahudi lah intinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Nandar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Itu semuanya. Saya nonton Ariesto semalam. Sebenarnya udah pas diupload baru saya nonton. Itu ada si Edis muter-muter dengan PD-nya, katanya dia dicintai. Aduh, Edis. Aduh, si Edis muter-muter. Keluar juga tuh kata Kipli. Untung nih nggak ada saya. Kalau ada saya udah saya gibas itu si Edis. Edis mah ini udah dari dulu kayak gitu. Iya. Bener-bener itu orang. Pakai ngaku katanya udah memurtadkan Ustadz katanya. Disuruh tanya bukti, katanya alasannya tahun 2014 nggak ada bukti, nggak nyimpen bukti. Coba kan? Aduh. Iya. Itu yang kemarin mau dikepret sama Pak Nasir ya, yang katanya dikeroyok berapa orang nggak ini bisa ngeluarin halilintar apa gitu, ngeluarin jurus api itu. Sih, Luga itu. Itu Luga tuh. Oh, Luga. Ya, Edis kemarin ngomong begini yang di Ariesto. Cuman nggak ada yang enggak sih. Saya dengerin saya langsung dia bilang, saya baru bangun tidur, saya langsung baca Al-Quran. Sebelum saya tidur sampai saya mengantuk, saya baca Al-Quran, membaca terjemahannya katanya. Terus sebelumnya 15 menit sebelum dia bilang begini, saya sudah 8 tahun mendalami Al-Quran. Kemudian 15 menit kemudian dia bilang, saya mendalami Al-Quran 7,5 tahun. Mana yang benar? 7 tahun. Tadi 8 tahun, sekarang 7 tahun. Ya kan, cuman di situ nggak ada yang memperhatikan. Cuman kan karena sudah di-upload, saya memperhatikan kata dia dengan sesama. Gitu loh. Katanya dia teleponan dengan Mas Ustadz Nandar, katanya mau memurtadkan Mas Ustadz Nandar. Aduh, kocak banget. Untung dia beruntung tuh, saya nggak ada di situ. Kalau dia ada di situ, aduh saya bikin mencret kayak kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi lanjut, saya menyimak saja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ananda Yonatan Nandar. Siap. Bisa nggak sih kasih penegasan bahwa terjemahan Al-Quran itu bukanlah Al-Quran, tidak selevel dengan kalamullah, dengan terjemahan. Karena saya sendiri sudah sering menyampaikan ke umat terjemahan bahwa Al-Quran dan terjemahan itu beda. Kalau Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan sang pencipta alam semesta, sementara terjemahan itu adalah perkataan manusia yang ingin dengan sepenuh hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal, mengetahui dan menafsirkan apa yang Allah inginkan melalui kalamullah, melalui Al-Quran. Supaya nampak perbedaan situ sebelum pendeta Deki ini masuk. Bisa nggak Adinda jelasin? Ya, udah.
jelasin gimana Bu Guru? Saya jadi bingung ini. Enggak, ini kan gini. Muhammad Khairi, tolong di mute. Ini soalnya noise. Muhammad Khairi, tolong di mute. Gini Dinda, kan orang-orang Kristen itu saya sering ditertawakan ketika saya mengatakan bahwa Anda memahami Al-Quran itu dengan kaidah-kaidah Al-Quran, atau Anda menjabarkan pemahaman pribadi Anda terhadap terjemahan Al-Quran. Nah, mereka akan menjawab, lah, saya kan membaca terjemahan kan sudah Al-Quran. Nah, saya tekankan, terjemahan itu bukan kalamullah. Terjemahan itu adalah perkataan manusia yang sudah berupaya dengan susah payah untuk kemudian mengetahui apa keinginan, apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam muatan-muatan kalamullah yang diwahyukan melalui nabinya gitu. Nah, tapi dia mengatakan berarti Anda menyalah-nyalakan Departemen Agama dong, karena terjemahannya seperti itu. Nah, saya terkadang menjelaskan bahwa terjemahan itu adalah arti kata per kata, tidak menjelaskan tentang kandungan daripada ayat tersebut, tetapi mengartikan kata per kata gitu. Nah, mungkin Adinda bisa jelaskan bahwa Al-Quran itu bukanlah terjemahan, dan terjemahan itu bukanlah Al-Quran. Betul Guru. Di mana Guru? Di sini apa di YouTube? Di sini aja, sekarang aja. Oh gitu. Masya Allah. Saya mah ini konten terus ini kalau menjelaskan. Saya tuh sungkan kalau di channel saya nih Adinda udah di live kan nih. Oh gitu. Iya, sambil menunggu kalau menjelaskan sesuatu di depan atau di samping para guru saya yang tentunya lebih mengetahui tentang Al-Quran, yang lebih mengetahui tentang Bible. Jadi agak gimana gitu saya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya potongnya Gurunda Juma. Silakan. Untuk bisa nggak ada waktunya nggak sekitar jam 8:30 itu, kita kan ada lomba nih. Lomba tadarus. Tilawatil Quran. Yang kemarin yang ditunjuk untuk sebagai jurinya siapa? Untuk juri udah ada kita, tapi maksudnya untuk bintang tamu aja. Oh yes, Masya Allah. Padahal di sini banyak qari di sini. Ada qari ya. Termasuk Adinda Bunda Yosi itu, dia itu mantan qari juga. Aduh, Ustaz Juma. Aduh, jangan bikin netizen kupingnya berdarah-darah. Itu siapa itu yang potong kambing tuh? Mukul-mukul dari tadi. Ya, saya Pak Rozi, itu ada Mas Ustaz Nandar, tolong diundang juga Mas Ustaz Nandar. Mas Ustaz Nandar, ini aja tadi tentang Al-Quran deh. Insyaallah saya sedikit memberikan lagi nih Ustaz Nandar, kalau bisa jam 3 sore itu, kita kan ada yang anak kecil juga nih. Itu untuk bintang tamu pembukaan pembacaan Al-Quran itu pakai qori gitu. Gimana? Motong tulang ya? Iya, ada yang motong tulang persiapan puasa kali. Gurunda untuk munggah. Gimana Gurunda? Iya, bani terjemahan ini kadang aku nggak habis pikir ya, Guru. Iya betul. Mereka itu original teks bahasa asli kitab sucinya nggak paham. Itu baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Mungkin hanya segelintir orang saja yang menguasai, ya, paling tidak membaca kitab sucinya. Kemudian berusaha mengintervensi Al-Quran. Nah, itu pun salah, yaitu melalui terjemahan. Dan mungkin saya ingin sekali lagi ya, mungkin di forum ini ingin menegaskan bahwa Al-Quran itu bukan terjemahan. Al-Quran itu bukan terjemahan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatu."
Wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun. Walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Ya, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an atau kitabullah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu, ya, wal hasanatu bi asri amsalihha, akan mendapatkan 10 kali lipat. Bayangkan kalau kita membaca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih, itu udah berapa balasan yang Allah berikan kepada kita. Kata Rasulullah SAW, la aqulu, aku tidak mengatakan bahwa satu huruf itu alif lam mim. Bukan, kata Rasulullah, alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, generasi-generasi awal dan semua umat Islam memahami bahwa yang namanya Al-Quran ya bahasa Arab. Tapi tidak setiap bahasa Arab Al-Quran. Nih, harus dipahami bahwa Al-Quran itu bahasa Arab, namun tidak semua bahasa Arab itu Al-Quran. Dan Al-Quran itu tidak akan bisa dirubah. Sedangkan terjemahan, karena dia bukan Al-Quran, maka seiring waktu berjalan itu kadang ada, oleh karenanya kita sering melihat revisi terjemahan, devag tahun sekian, ya itu karena memang bukan Al-Quran. Itu hanyalah upaya, itu hanyalah tindakan dari manusia untuk memahami kitabullah. Dan mereka membuat interpretasi atau penafsiran terhadap suatu ayat. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah. Yang teksnya, yang isinya tidak akan berubah. Dan membacanya mendapatkan pahala sebagaimana hadis yang tadi saya sampaikan, yaitu hadis sahih tentang kandungan, tentang pahala membaca ayat Al-Quran. Dan ayat Al-Quran itu ya yang kita lihat di dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Minang, dan bahasa lainnya, itu hanyalah terjemahan. Jadi saya ingin menekankan kepada teman-teman Kristen yang melihat dan menyaksikan ini dimanapun Anda berada. Kalau Anda ingin mengkritisi Al-Quran, kalau Anda ingin coba mengeksplorasi Al-Quran, eksplorasi bahasa asli. Dan Al-Quran itu ya mesti bahasa asli. Kalau Anda cuma melihat terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Inggris, artinya yang selama ini Anda kritisi itu bukanlah Al-Quran, akan tetapi itu terjemahan. Jangankan mengeksplorasi Al-Quran sebenarnya ya, mereka mengkritisi kitab sucinya yang bahasa asli nggak becus. Mungkin karena sudah terpatri di dalam akal dan pikiran alam bawah sadar mereka bahwa yang namanya kitab suci adalah terjemahan. Karena sejak kecil, sejak di sekolah minggu, yang mereka hadapi dan yang mereka pahami hanyalah terjemahan. Dan terbukti pada kitab sucinya yang adalah terjemahan. Sejak kecil terjemahan yang ditanamkan pada mereka. Oleh karenanya shock berat ketika mereka menghadapi original text, original language. Demikian guru, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa ini pendalaman materinya. Jadi benar ya, sambil kita menunggu Pendeta Deki, kita dialog tentang ini. Karena saya rasa ini sangat penting untuk menyadarkan, memberikan edukasi terhadap saudara-saudara kita dari umat terjemahan ini supaya memahami kedudukan Al-Quran dan posisi umat Islam di hadapan Allah, di hadapan Sang Pencipta alam semesta, kaitannya dengan kitab suci yang dimiliki oleh umat Islam. Jadi dalil demi dalil, ya, ada juga hadits yang menerangkan bahkan ayat suci Al-Quran itu sendiri dan pendalaman terhadap keputusan ulama kita sejak dahulu ya, bahwa membaca Al-Quran itu dalam original teks meskipun kita tidak memahami, tidak mengerti kata, tapi kandung sebuah amal yang sangat luar biasa. Karena ending daripada keberadaan hidup manusia itu hanya ada 2 tempat. Surga, orang-orang yang mengikuti perintah
perintah Allah, mengikuti anjuran para utusan Allah, dan neraka itu adalah tempatnya orang yang mengingkari perintah Tuhan, mengingkari perintah Allah, dan mengingkari perintah Rasulullah atau utusan Tuhan. Lalu kemudian, kaitannya dengan ini, maaf ya, kaitannya dengan hal ini yang kita bahas pada pagi hari ini sambil menunggu Bang Deki ya, bahwa kita harus menyampaikan kalau kitab sucinya umat Islam itu adalah Al-Quran. Kitab sucinya umat Islam itu bukan terjemahan Al-Quran. Kalau yang dikatakan terjemahan, berarti itu adalah pemahaman manusia, ahli tafsir, ahli bahasa Arab, ya, terhadap firman Allah. Tetapi apakah sederajat? Tentu tidak. Karena satu adalah perkataan manusia, yang satunya adalah perkataan Sang Pencipta. Jangan terlalu jauh. Para ahli tafsir, para ahli bahasa Arab, ya, pendalaman keilmuannya terhadap Al-Quran itu tidak melampaui keilmuan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi apakah kemudian pernyataan Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian disebut dengan hadits sahihah itu seimbang setara dengan kalamullah? Tentu tidak. Al-Quran tetaplah Al-Quran. Hadits perkataan Rasulullah Muhammad SAW tetaplah perkataan Rasulullah Muhammad SAW dan tidak akan pernah sama dengan perkataan Allah. Tidak akan pernah setara dengan kalamullah. Nah, bagaimana dengan umat Islam, para ahli tafsir yang menafsirkan Al-Quran, ahli terjemah yang menerjemahkan Al-Quran? Apakah perkataan-perkataan mereka yang berasal dari pemahaman mereka terhadap kalamullah itu setara dengan kalamullah? Tentu tidak. Karena itulah kemudian di dalam Islam dikenal adanya revisi terjemahan. Kenapa terjemahan yang direvisi? Karena terjemahan itu bukan kalamullah. Kalau kalamullah tidak mungkin direvisi. Makanya mereka orang-orang di luar Islam ini terkadang menertawakan kita. Ayo, kata dia, ayo. Itu kan buktinya kita pun direvisi juga. Padahal yang direvisi itu adalah terjemahan, bukan kitab sucinya umat Islam. Kalau terjemahan mah itu ya seperti yang dialami oleh kitab mereka, bukan? Bagaimana dengan kitab mereka yang tadinya langit, Unanium berubah menjadi surga. Yang tadinya laki-laki, Auton berubah menjadi Yesus. Jadi terjemahan ini tidak bisa sepenuhnya dipercayai. Contoh, ini sederhana ini. Saya katakan begini. Ini Ibu Budi. Ini adalah bahasa Indonesia. Tapi karena kita tidak memahami apa yang dimaksud daripada perkataan ini, maka muncul pemahaman, bermacam-macam pemahaman terhadap pernyataan tersebut. Ini Ibu Budi. Maksudnya orang ini ibunya Budi. Orang ini bernama Budi. Orang ini istrinya bapak yang bernama Budi. Banyak pemahaman. Nah, bagaimana kemudian terjemahan? Yaitu ini Ibu Budi. Tafsir bagaimana? Mengkaji daripada apa yang dimaksud daripada ini Ibu Budi. Nah, lalu kemudian nahwu sharaf bagaimana? Mendudukkan perkara dari asal usul kata munculnya ini Ibu Budi. Betapa kompliknya itu Al-Quran. Kalau saya mengatakan ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, orang akan mengartikan sesuai dengan pemahaman pribadi-pribadi. Apa yang ditanamkan dari sejak kecil. Oh, ini Ibu Budi itu adalah sebuah cerita yang menerangkan, menunjuk kepada seorang ibu ada anaknya bernama Budi. Tapi dari mana kita hasilkan pemahaman itu? Tentu butuh penjabaran. Nah, itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Jadi bagaimana kemudian Allah memberikan sebuah pengajaran melalui kalamnya, lalu kemudian manusia itu memahami tentang apa yang termaktub di dalam kalamnya itu. Jadi pemahaman ini kemudian bukanlah kalamullah. Yang kalamullah itu adalah Al-Qur'annya, terjemahannya dan tafsirannya itu adalah pemahaman manusia terhadap kalamullah itu. Jadi kedudukannya sangat-sangat jauh beda. Nah, lalu bagaimana dengan tuduhan mereka? Kalian itu adalah umat hafalan. Kalian itu adalah umat umat hafalan katanya. Kalau kita katakan mereka adalah umat terjemahan, maka mereka membalas kita ini adalah umat hafalan. Sederhana. Jangankan menghafal Al-Quran. Umat Islam membaca Al-Quran saja, seperti yang diterangkan oleh Adinda Jonathan Nandar. Membaca Al-Quran saja, satu huruf itu sudah mendapatkan pahala. Pahala ini apa? Pahala ini adalah tujuannya kepada
surga. Kan jelas. Nah, apakah hanya umat Islam yang memahami kaidah-kaidah seperti itu? Tidak. Para nabi juga mengajarkan itu. Bahwa yang menyebabkan manusia masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam Gan Eden, masuk ke dalam surga, itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Makanya Yesus mengajarkan, perbanyaklah harta surga, karena harta surga itu tidak tidak diambil oleh pencuri, tidak dimakan karat, kata Yesus dalam Matius 6 ayat 19 sampai ayat 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi, kata Yesus, Yesus loh yang mengatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Luar biasa bukan? Nah, harta surga ini apa? Ini sudah sering kita bahas di beberapa forum. Harta surga ini apa sebenarnya? Apakah rumah, apakah mobil, atau apa? Tentu yang dimaksud dengan harta surga di sini adalah amal perbuatan yang baik, pahala-pahala yang baik, perilaku-perilaku yang baik. Nah, perilaku, pahala, pekerjaan, tindakan, amalan yang baik, itu bukan hanya sekedar baik, tetapi baik dan memiliki fondasi, anjuran, hukum untuk melaksanakan. Karena itulah kemudian Yesus pun mengajarkan, ya, sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran ini apa maksudnya? Kebenaran ini maksudnya adalah Anda ketika berdiri, ya, mengucapkan kata takbir, ada tuntunannya. Anda ketika ruku, ada tuntunannya. Anda ketika sujud, ada tuntunannya. Anda ketika masuk WC, ada tuntunannya. Keluar dari WC, ada tuntunannya. Anda keluar rumah, ada tuntunannya. Anda semua punya tuntunan. Berarti yang dimaksud di sini adalah kebenaran, tidak asal-asal, tepuk tangan untuk Tuhan, bersorak-sorai untuk Tuhan, ya, dan lain-lain untuk Tuhan. Tapi tidak ada pegangan pijakannya, tidak ada syarat sah rukunnya, hanya mengada-adakan, hanya mengasumsi-asumsikan, itu bukan kebenaran. Tetapi hanya mengikuti hawa nafsu belaka. Karena itulah kemudian Al-Quran menerangkan, membaca Quran, huruf per huruf mendapatkan harta surga. Memberi ucapan salam kepada sesama manusia, mendapatkan harta surga. Melakukan sunnah, mendapatkan harta surga. Melakukan kewajiban, mendapatkan harta surga. Meninggalkan hal yang dilarang, mendapatkan harta surga. Jadi umat Islamlah yang menyembah Tuhannya di dalam roh dan kebenaran. Dan muatannya adalah harta surga. Harta surga itu adalah amal baik. Harta neraka itu adalah amal buruk. Apa amal buruk itu? Endingnya ingkar terhadap perintah para nabi dan membelakangi apa yang menjadi anjuran Allah, sang pencipta alam semesta. Saya kira seperti itu sebagai tambahan, bahwa intinya kemudian umat Islam itu meski tidak memahami makna dari Al-Quran yang mereka baca, ketika mereka membaca kitab sucinya, sudah mendapatkan harta surga. Itu satu poin. Nah, sebaliknya, orang yang menghafal gospel, orang yang membaca gospel, orang yang mengamalkan gospel, apakah ada pernyataan dari gospel itu sendiri? Barang siapa yang sering membaca gospel, maka dia akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Barang siapa yang menghafal gospel, maka dia akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka dia akan mendapatkan harta surga. Tidak ada. Tidak ada. Berbeda dengan kitab suci yang bermaterai. Ya, kitab suci yang termaterai inilah Al-Quran. Diberi kepada orang yang membaca. Kalau dia tidak mengerti, maka dia tidak akan mampu membacanya. Orang bisa baca tulisan bahasa Inggris, bisa membaca tulisan bahasa Jepang, dan seterusnya. Tapi ketika dikasih kitab suci Al-Quran, kitab termaterai, dia tidak mampu untuk membacanya. Demikian juga orang yang tidak bisa membaca, diberi kitab suci Al-Quran, jelas tidak bisa membaca. Inilah yang dinubuatkan oleh Allah di dalam kitab Daniel, bahwa kitab termaterai itu adalah kalamullah, berupa Al-Quranul Karim. Jadi saya singkat, Al-Quran itu meski tidak dipahami oleh umatnya, tapi ketika membacanya, umat Islam sudah mendapatkan satu kredit plus. Mereka mendapat amal kebajikan, mereka dapat pahala, di mana pahala itu adalah pembuka daripada pintu surga. Kata Yesus nih, lagi-lagi merujuk ke sana, karena kita ini adalah kristologi, harus selalu membandingkan antara dua kitab. Kata Yesus gini,
lebih mudah onta masuk ke dalam surga, ke dalam lubang jarum, daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Nah, apa yang memudahkan kemudian orang masuk ke dalam kerajaan Allah? Kerajaan Allah tidak lain dan tidak bukan adalah mengikuti perintah Sang Pencipta alam semesta, mengikuti perintah para utusannya, dan menjauhi larangan-larangan Allah dan para utusannya. Itulah yang kemudian dimaksud dengan harta surga. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta surga, karena di surga gengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta tidak mencurinya. Demikian, mungkin ada tambahan, silakan. Bang Deki kok lama kali ya? Katanya bentar lagi mau masuk. Ini udah. Jadi ini session yang berapa kalinya, Dad? Ini udah banyak kali nih, nggak puas dia. Dia mau dia mau menanamkan doktrin dan dogma itu, sementara pegangan kita itu adalah kitab sucinya sendiri gitu kan. Kan susah. Bagaimana kemudian seseorang mengajarkan ikan berenang, sementara dia adalah boleh diibaratkan seekor kucing yang takut dengan air. Dia ngajarin kita berenang, tapi dia adalah kucing yang takut kena air. Kan susah. Diajarin siapa dari keturunan Yakub yang kemudian dinubuatkan, diramalkan oleh Nabi Yakub, bahwa anaknya di antara ke-12 anaknya itulah yang akan menjadi serigala. Dia nggak mau sebut. Siapa kemudian keturunan dari Benyamin yang mengaku Benyamin. Dia nggak mau sebut. Padahal dalil sudah nyata. Roma 11 ayat 1. Akulah akulah dari keturunan Israel, dari suku Benyamin, akulah orang Farisi dan seterusnya. Akulah yang menyiksa, menangkap murid-murid Yesus dan memasukkan mereka ke penjara. Tapi tetap aja dibantah. Dia selalu mencari oknum-oknum lain di luar sana, sementara ya gajah sudah ada di pelupuk mata, kuman di seberang lautan, itu nampak. Seperti yang diterangkan dalam kitab Amsal, kan gitu ya. Jadi Bang Deki ini nggak puas. Tapi kita tunggu aja, mudah-mudahan dia segera masuk, karena dia yang mengatakan, Bang, kita dialog lagi tentang yang kemarin. Saya bilang, ayo sekarang. Katakan, iya, tunggu saja, kata dia. Tapi sampai sekarang belum masuk. Masih tentang Paulus nih, Tad. Ya, karena itu kuncinya. Bila Paulus kita kupas, kita telanjangin, maka bubar semuanya. Bubar semuanya. Percuma kita ribut mengenai atap kalau dia punya pondasi kuat. Pondasinya yang harus kita bongkar biar rubuh semua dari atas. Betul, Gurunda. Ada yang mengatakan gini, ada yang mengatakan gini, kenapa harus sama Bang Deki terus, cari yang lain? Oh jangan, Bang Deki ini justru bagus. Karena dia ingin memporak-porandakan pondasi agamanya sendiri. Kalau yang lain kan dia membahas atap, membahas tentang dinding, membahas tentang plafon. Di situ ternyata sebenarnya dibawanya itu pondasinya itu yang harus kita siram pakai cuka supaya hancur sekalian. Nah, mumpung ada Bang Deki yang senantiasa gagah-gagahan membahas tentang pondasi imannya, nah kita layanin. Saya kira gitu. Silakan ditambahkan yang lain. Jadi tadi kesimpulannya, umat Islam itu meskipun tidak memahami bahasa Arab, tidak memahami apa arti perkata di dalam kitab sucinya, tapi dengan membacanya, umat Islam sudah mengumpulkan harta di sorga. Amin, amin. Gurunda, kemarin sudah terlempar ucapan dari dia. Udah dikunci tuh ya. Dia nggak bisa, udah dikunci ya ucapan dia. Kalau Nabi palsu itu yang dimaksud Nabi palsu dan penyesat itu bukan Nabi Muhammad. Bukan Rasulullah, benar. Dia sudah bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas fakta dan data yang Gurunda Zuma jabarkan ke dia dan presentasikan ke dia nggak bisa mengelak lagi. Dan dia sudah mengunci itu ya, bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini umat Kristen Indonesia selalu mengklaim kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi palsu yang dibilang Yesus. Tuh umat Kristen, kalian dengar seorang pendeta bicara itu bukan Nabi Muhammad. Iya, jadi kemarin itu disiarkan langsung di
channel saudara kita Bahsin dengan siapa yang kemarin itu harus di-share semua tuh. Pengakuan seorang misionaris bahwa nabi palsu yang dinubuatkan di dalam kitabnya orang Kristen itu bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada pernyataan dan juga bukan Paulus, kita uji, kita buktikan apakah betul bukan Paulus. Kalau bukan berarti ada oknum lain. Nah, siapa oknum ini? Ini yang kita akan selidiki hari ini. Tapi Bang Deki belum juga nongol-nongol. Ini memang rencananya debat atau terjadwal jam 9 ini, Guru? Iya, tadi ngomong di grup WA, sedikit lagi dia akan masuk. Karena hari ini katanya dia libur. Bang Zuma. Ya. Kayaknya kalau sama pendeta Deki itu nggak level kayaknya ya. Bang Zuma. Bukan begitu, Bang. Yang saya senang dengan Bang Deki ini adalah dia mengajak kita untuk mengobrak-abrik pondasi kekristenan. Itu. Karena pondasi kekristenan itu adalah Paulus. Mereka sembunyikan identitas. Bayangkan, seorang nabi, mereka sembunyikan identitasnya. Padahal nyata di dalam kitab mereka, Paulus itu adalah nabi. Iya. Nah, kemarin kan saya debat sama beliau dikit sama menjelang salat Jumat ya. Saya sempat dengar sih. Iya. Ini kayaknya kalau saya dengar kalau ya gimana ya, nggak ini pemahamannya muter-muter semua, nggak ada ini. Makanya kalau sama Bang Zuma nggak level kayaknya. Tapi itu kesempatan Bang untuk memberikan edukasi ke teman-teman di luar sana bahwa selevel misionaris, level pendeta yang diutus dengan misi khusus ke Jepang itu dengan gagah berani mengobrak-abrik ya pondasi keimanan kekristenan itu sendiri. Karena kita perlu tahu bahwa orang-orang di luar sana, pendeta-pendeta di luar sana itu tidak ada di antara mereka yang punya nyali untuk membongkar ini. Oh gitu ya. Betul. Iya, mereka hanya fokus kepada Yesus itu adalah Tuhan. Dosa waris, Kristen itu adalah ajaran kasih dan seterusnya. Padahal yang mereka jajakan ini asalnya dari Paulus. Kalau Paulus kita bisa runtuhkan, rubuh semua. Iya benar. Betul. Kalau Ya. Paulus Saya sepakat dengan Bang Emil. Memang nggak sebanding gitu kan, nggak selevel. Cuma masalahnya dakwah itu bukan level atau tidak selevel. Justru dengan ada seorang misionaris, seorang pendeta yang ingin mengobrak-abrik fondasi dari agama Kristenan itu, justru ini adalah keuntungan bagi kita gitu. Yeah. Dan ketika saya menelaah Omet TV, mayoritas orang Yahudi itu memang sudah tahu bahwa agama Kristen itu didirikan oleh orang Yahudi, yaitu Paulus bin Tarsus, si nabi palsu. Makanya nih, Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah, itu kan. Sekarang kita lihat bagaimana Islam berdiri kokoh di sana. Sedangkan Yesus orang Yerusalem, ya di sana tempat tinggalnya. Tetapi sekarang lihat, mayoritasnya agama Kristen, bukan. Justru mereka itu tidak mengakui Yesus Nabi. Dan mereka itu paham betul bahwa Kristen ini adalah satu agama yang didirikan oleh Paulus. Paulus itu kan sebelum memberikan kesaksian perpindahan keimanannya, itu kan orang Yahudi Parisi munafik yang membantai murid-murid Yesus, memenjarakan, membakar, memukul, memperkosa. Itu kelakuan Paulus. Cuma ketika orang Yahudi Parisi munafik itu kan sangat cerdik ya, liciklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Wah, nggak bisa nih dengan jalan kekerasan nih. Dia menggunakan ini ya, apa namanya itu, kemampuan politiknya yang luar biasa, diobrak-abrik dari dalam. Karenanya orang Yahudi ini sekarang mana ada yang mau jadi Kristen. Mereka paham bahwa Kristen itu buatan agama Yahudi, yaitu Paulus dari Tarsus. Terima kasih. Mohon maaf. Iya, benar. Makanya saya pikir begini kemarin itu, kalau kayak gini pendeta Deki dibandingin dengan Bang Zuma, ini nggak level. Kalau artinya sekelas saya pemula aja, debaternya udah jukir balik saya buat kemarin itu. Makanya kalau kayak gini sih, ini bukan tandingan Bang Zuma, makanya saya bilang tadi.
Gitu. Ya, jadi gini Bang, orang-orang yang diberikan misi untuk mengkristenkan di luar daripada ajaran agama mereka tentunya, itu bukan orang sembarangan gitu loh. Mereka adalah orang-orang yang terpelajar, yang dididik memang untuk memurtadkan. Nah, kalau mereka menggali tentang keabsahan ajaran Paulus, kemudian dia berani untuk menabrakkan antara ajaran Paulus dengan ajaran Yesus, selesai. Percuma dia menjadi sekolah bertahun-tahun kalau hanya untuk membahas itu. Maka apa yang mereka jajakan kemudian? Yang mereka pertaruhkan kemudian itu adalah untuk diperdebatkan orang-orang yang cerdik ini tentang Hasem, apakah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apakah betul dia adalah seorang nabi? Siapakah makhluk yang datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu kisi-kisi mereka. Lalu kemudian Islam itu adalah ajaran kekerasan. Nah, dibalik daripada itu yang ingin mereka jajakan, mereka adalah ajaran kasih. Mereka adalah ajaran yang lebih mengutamakan permusuhan itu bukan sesuatu yang identik dengan agama mereka. Yang kedua, mereka harus melakukan pola strategi yang bagaimanapun caranya mengatakan bahwa peperangan, penjajahan itu terpisahkan dengan kekristenan. Itu pasti. Jadi jangan pernah kita berharap orang-orang yang ada di atas level-level ini akan mau membahas tentang Paulus. Enggak akan mungkin. Karena mereka sadar, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Nandar tadi. Mereka sadar. Coba kita lihat. Baru-baru ini terjadi bom di Makassar. Nah, apakah bom ini hanya diketahui oleh orang-orang yang ada di Makassar? Tidak. Menyebar sampai seluruh dunia kan? Ya, betul. Berarti bom yang hanya sebesar kentut ini, ya mohon maaf saya harus katakan itu sangat berkesan terhadap dunia. Iya. Lalu bagaimana dengan sosok Tuhan yang dilahirkan, kemudian dia mati, lalu dia bangkit? Apakah ini tidak memberikan kesan terhadap orang-orang yang ada di Yerusalem pada saat itu? Iya. Nah, kalau berkesan berarti kebangkitannya dia adalah kondisi atau situasi yang ditunggu-tunggu. Tapi faktanya tidak ada satupun murid, jangan orang-orang Yahudi pada saat itu, tidak ada satu orang murid pun yang menunggu detik-detik bangkitnya Yesus dari kematian. Kenapa? Karena itu tidak ada. Cerita itu hanya dibuat di abad ketiga. Iya. Jadi orang-orang pada saat itu tidak ada siapa yang menunggu dia bangkit dari kematian. Tidak ada. Malah dia hadir, orang-orang pada saat itu diceritakan mengira yang datang ini adalah hantu. Iya benar. Kan gitu. Malah menyembunyikan identitas siapa oknum yang lari dengan telanjang itu dalam keadaan telanjang kan gitu. Jadi coba kita teliti dengan telaah dengan akal sehat. Kemana keturunan Maria? Maria punya anak banyak. Anak-anaknya Yakobus kemana? Iya. Anaknya daripada Yusuf Arimatea kemana? Anak Maria kemana? Anak Simon kemana? Anaknya Petrus kemana? Anaknya Lewi kemana? Anaknya Yahya kemana? Keturunan mereka ini kalau Kristen itu benar, mereka semua akan menjadi Kristen dan memenuhi bumi Yerusalem hari ini. Benar nggak? Iya betul. Iya. Katanya Lukas muridnya, katanya ini muridnya. Terus keturunan Lukas mana? Keturunan Benyamin mana? Keturunan Paulus, Benyamin, saudara-saudara Paulus itu mana menuhankan Yesus hari ini mana? Coba seperti yang diterangkan oleh Dinda tadi, Jonathan Nandar. Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana menghebohnya mereka menghina dari dunia barat sampai ke timur, mereka menghina Rasulullah, menghujat Rasulullah, merendahkan beliau, memfitnah. Benar nggak? Dan fitnah-fitnahnya itu sangat luar biasa. Dikatakan begini, dikatakan begitu, dikatakan begini, dan dikatakan begini. Faktanya orang-orang yang difitnah itu justru adalah orang yang sangat mengasihi Rasulullah. Keturunannya lah yang kemudian menjadi Islam dan mengislamkan sejazirah Arab. Berarti poinnya apa yang mereka ceritakan. Contoh nih, saya kasih contoh sederhana. Katanya Siti Aisyah itu dinikahi. Beliau itu adalah korban vodevil. Iya benar. Kalau korban vodevil, jangankan borok-borok mau cemburu kepada istri Rasulullah yang lain. Lihat Rasulullah aja mau muntah. Kan gitu. Iya. Takut dia melihat Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Seluruh penghafal hadits
Di antara kaum Hawa, beliau adalah umat ibu daripada umat Islam. Dialah sumber yang paling banyak menghafal hadis. Iya. Benar nggak? Iya benar. Korban pedofil menghafal kata-kata daripada pelaku pedofil. Ini rasionya di mana gitu loh? Iya benar. Jadi tuduhan-tuduhan itu kemudian lahir di abad-abad sekarang ini. Dan sumbernya dari barat. Dengan mengambil pemahaman mereka, dikait-kaitkanlah ke dalam bahasa Arab. Tertulislah di situ, hadis riwayat ini, dari ini. Berkata Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, dan seterusnya. Tapi kebenaran sanadnya gimana? Kebenaran matanya betul nggak? Bisa dipertanggungjawabkan tidak? Sama ketika saya mengatakan, gini, kalau orang-orang yang tidak memahami ilmu hadis, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertemu dengan Umar bin Khattab, lalu mereka berdua bertemu dengan Siti Aisyah, lalu kemudian Siti Aisyah berkata kepada mereka berdua, ya Habiballah, ya sahabat Rasulullah, ya kekasih Allah, kekasih Allah, ya sesungguhnya ketahuilah Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, pada hari Jumat diwajibkan atas kalian untuk mandi dengan menggunakan sampo sangsil, karena Rasulullah Muhammad SAW mengatakan tiada kemilau seindah sangsil. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang tidak tahu ilmu sanad, tidak tahu ilmu matan, akan percaya itu adalah hadis. Karena telah tertulis di bawahnya hadis Bukhari Muslim. Apalagi kalau datangnya dari barat yang sudah diembel-embeli menggunakan bahasa Arab. Orang bahlul, umat terjemahan akan memahami, oh ternyata orang Islam itu diajarkan untuk mandi pakai sampo sangsil. Nah, hari ini hadis ini apa yang saya katakan ini kita tertawakan. 1000 tahun kemudian bisa jadi apa yang saya sampaikan ini menjadi hadis bagi mereka. Benar. Karena mereka umat terjemahan yang tidak ngerti matan, tidak ngerti rawi, tidak ngerti ilmu hadis, tidak ngerti asbabul wurud dan seterusnya, tidak ngerti dia. Nah, itulah yang terjadi sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika kita berbicara mengenai kemampuan seorang debater atau orang yang ingin berdialog dengan kita membahas dengan materi tentang Paulus, tolong dielus, dijaga dia. Apalagi kalau sudah mengaku dirinya pendeta, mengaku dirinya sebagai seorang misionaris, mengaku sebagai orang yang paling tahu tentang kitab mereka. Itu sebodoh apapun, kasih dia panggung. Kesempatan kita untuk merongrong akidahnya dia. Daripada kita menolak. Iya, kita luruskan tentu dengan niatan supaya teman-teman kita di luar sana itu bisa memahami, oh ternyata seperti ini yang benar. Ternyata Islam yang benar. Ternyata apa yang dijabarkan oleh orang-orang yang ada di rumah-rumah ibadat kita itu tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Itu maksud saya. Jadi bukan kalah menang atau level tinggi atau rendah. Yang kita ingin sampaikan di sini adalah kebenaran daripada Al-Quranul Karim yang mengembalikan posisi Nabiullah Isa alaihissalam yang mereka sebut dengan sebutan Yesus. Saya kira begitu, Bang. Masya Allah. Saya tambahkan nggak, Gini Bang, saya mau nambahkan soal kalau boleh mau nambahkan soal pedofil itu tadi. Jadi buat pembekalan aja ya ini ya, buat pembekalan aja. Monggo. Ilmu tentang pedofil. Jadi pedofil itu pertama kali muncul itu tahun 1889 oleh seorang ilmuwan dari Rusia kalau nggak salah. Itu dan mulai dibicarakan di kalangan akademis itu tahun 1924 dan mulai dikatakan sebagai penyakit mental itu tahun 1952. Jadi sejak sebelum 1889 pedofil itu bukanlah sebuah kelainan. Itu terbukti dari orang-orang Yunani, orang-orang Cina, orang-orang India itu selalu menikahkan, bahkan orang-orang Yerusalem juga, orang-orang Israel itu menikahkan anaknya itu sejak usia dini, usia 3 tahun, usia 5 tahun itu dijodohkan dan dinikahkan usia 10 tahun, 9 tahun seperti itu. Itu datanya valid. Jadi misalnya nanti ada hujatan kepada Rasulullah tentang pedofil, bisa di share, ini bisa dijadikan untuk sebagai bantahan dan gini, kalau memang pedofil itu adalah sebuah kelainan dari dulu
sejak dulu itu adalah sebuah kelainan. Tentunya orang-orang semacam Abu Jahal, Abu Lahab itu akan menghujat Rasulullah mengenai pernikahan beliau dengan Aisyah. Tentu itu akan menjadi bahan gunjingan, bahan fitnahan yang sangat empuk buat para pembesar kaum kafir Quraisy saat itu untuk menghujat Rasulullah. Ternyata apa yang kita lihat sekarang, tidak ada satupun dari musuh-musuh Rasulullah itu mempermasalahkan tentang pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah. Itu yang pertama. Yang kedua, Siti Aisyah itu menikah dengan Rasulullah itu atas usulan dari seorang wanita. Saya lupa namanya, seorang sahabiah. Itu diusulkan. Nah, kalau memang itu adalah sebuah kelainan, tidak mungkin seorang wanita solehah itu akan dalam tanda kutip menjebak seorang gadis kecil, ya kan? Seorang gadis kecil untuk dinikahi oleh Rasulullah. Kalau itu memang sebuah kelainan dari dulu. Itu pada kenyataannya pedofil adalah sebuah istilah yang keluar yang muncul pada tahun 1800 abad 19, akhir abad 19 dan mulai dikaji secara ilmiah itu awal abad 20 dan tahun 1952 mulai baru diklaim sebagai sebuah kelainan mental seperti itu. Itu aja, mungkin bisa bermanfaat, insyaallah. Masya Allah, luar biasa. Dikit gimana? Silakan. Itu Maria, Bapak Yusuf mengawini Maria kan waktu itu Maria umur 12 tahun. Itu masih belum seberapa. Ribka itu umur 3 tahun. 12 tahun kan ada dalam Ensiklopedia Katolik. Kalau Ribka justru 3 tahun. Ribka justru 3 tahun. Iya. 3 tahun. Dan Ribka menikah dengan Yishak itu 3 tahun bukan berdasarkan literasi Islam, referensi dari Islam, bukan, dari orang-orang Yahudi sendiri. Nah, orang-orang Yahudi itu, makanya orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah itu, atau di zaman saat ini, di zaman sekarang itu justru membela Rasulullah SAW. Karena memang pernikahan di masa lampau itu adalah untuk menjaga muru'ah gitu kan. Karena bagaimanapun Aisyah radhiyallahu anha ini kan perawi dari perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis dan menjadi wasilah, menjadi perantara ketika Rasulullah SAW itu kan Rasulullah itu kan Rasulullah itu kan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yaitu hadis. Hadis itu kan terdiri dari 3 bagian. Ada fi'aliyah, perbuatan, kemudian ada qauliyah, perkataan. Lalu bagaimana sih agar aturan atau hadis ini tersampaikan kepada yang bukan mahrim? Maka harus ada perantara untuk kaum wanita mendapatkan aturan, mendapatkan hukum-hukum terkait mereka, terkait Islam, yaitu dengan wanita juga. Nah, salah satu perantaranya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ini kan tergolong wanita yang sangat cerdas. Kecerdasannya ini bisa kita lihat dari banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Dan beliau ini satu-satunya istri Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Inilah hikmah pernikahan Rasulullah SAW dengan beliau. Bahkan di dalam hadis itu dikatakan bahwa pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha itu bukanlah secara kebetulan, namun betul-betul dipersiapkan oleh Allah. Ngomong-ngomong kok suaranya jadi utiwati mena. Mohon maaf ya. Seperti itu. Allah a'lam. Oke, itu dia. Oke. Itu asumsi dirimu, bukan diriku. Masya Allah. Boleh saya menambahkan nggak? Boleh, silakan. Tadi kan yang dibahas oleh Mas Ustadz Anda dan Bapak sebelumnya ya. Kenapa hanya sekarang nih, di zaman era modern ini,
kalau kita perhatikan, kenapa hanya umat Kristiani saja yang membesar-besarkan dengan dan juga propaganda Barat ya, yang menjelek-jelekan Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Rasulullah Nabi yang begitu kita cintai. Tapi kenapa orang Yahudi, imam-imam Yahudi tidak mempermasalahkan ini? Kalau kita melihat dari sejarah, hanya kaum dari kelompok orientalis yang membesar-besarkan. Seharusnya pada zaman Rasulullah itu harusnya musuh-musuh Rasulullah bukan hanya orang Quraisy. Mereka bisa berdalih orang Quraisy kan sama-sama Arab jahiliyah. Justru orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pada saat itu ya. Kenapa nggak komplain? Karena mereka tahu zaman itu memang itu adalah budaya Semitik. Kalau kita bandingkan dengan zaman now, ya nggak bisa. Itu ada suatu perbuatan kejahatan. Tapi budaya Semitik memang seperti itu, gitu loh. Ya, jadi untuk para netizen yang di channel Pak Ustadz Jukil PM Abbas, untuk Muslim awam yang berada di sana, jangan pernah ada doubt di hati kalian. Oh benar ya, kata orang-orang Kristen kalau Nabi saya itu seorang pedophile. Tidak, itu budaya Semitik memang seperti itu pada zamannya. Dan kita tidak bisa komparasikan dengan zaman sekarang. Itu aja dari saya. Silakan, saya menyimak lagi. Silakan dilanjut Pak Ustadz Juma. Begini ya, kalau boleh saya menanggapi, Jadi kenapa saat ini banyak sekali orang-orang dari Kristen yang ingin Islam itu jatuh gitu ya. Bukan dari Yahudi atau dari lain itu. Pertama, kalau saya lihat Yahudi itu dari fitrahnya itu bukan agama dakwah. Jadi Yahudi itu untuk kalangan Yahudi sendiri, jadi bukan untuk orang-orang kalangan luar Yahudi. Itu yang pertama. Kalau saya lihat ini, mohon dikoreksi nanti kalau misalnya salah. Terus yang kedua, saya mencermati seperti ini. Seseorang yang buruk rupa, ya, itu akan berusaha menciptakan image orang lain yang wajahnya lebih indah dari dia, itu menciptakan image buruk untuk seseorang yang wajahnya lebih indah dari dia, agar orang lain bisa melihat bahwa orang yang lebih indah wajahnya itu terlihat buruk di depan orang lain daripada orang yang buruk rupa itu tadi. Itu saja. Makanya mereka ketika berhadapan dengan Islam, isinya hanya hujatan dan asumsi yang sama sekali tidak berdasar. Karena ya itu tadi, tujuannya cuman ingin terlihat Islam itu buruk. Bagaimana menciptakan image bahwa Islam itu buruk. Itu yang saya lihat. Mungkin bisa ditambahkan yang lain atau mungkin bisa dikoreksi pernyataan saya ini, silakan. Ya, silakan yang lain ditambahkan. Ya gini aja, kalau paku yang diketuk sama palu kan yang lurus. Kalau yang bengkok mana ada yang diketuk sama palu. Itu aja sama saya dari Ustaz. Dilanjut. Oke, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau kaitannya dengan tuduhan Barat, ya ini tuduhan Barat ya terhadap Rasulullah Muhammad SAW bahwa beliau itu adalah pedofil, itu hanya karena keputusasaannya melihat kesempurnaan akhlak dari Rasulullah Muhammad SAW. Iri, dengki, sakit hati. Kok bisa-bisanya tumbuh, lahir orang yang bersumber dari golongan yang rendah menurut mereka. Karena mereka tidak dianggap sebagai umat, dianggap sebagai orang yang jahiliyah, dianggap sebagai orang yang buta huruf. Kok bisa-bisanya gitu loh, tampil tanpa ada yang berarti, perlawanan berarti dari kaum Yahudi terhadap kenabian dan kerasulan beliau. Ini yang harusnya menjadi materi yang mereka rampungkan, mereka serang. Kok bisa ada sosok Nabi di luar Bani Israel? Ini yang harusnya mereka pecahkan gitu loh. Bukannya yang ditunggu-tunggu itu dari golongan Israel.
Harusnya ketika muncul sosok Nabi yang sudah tenar separuh dari bumi, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ini memberikan sebuah pernyataan dengan cara apapun, mengatakan bahwa beliau itu bukan Nabi. Benar nggak para sahabat? Iya benar. Iya, tapi mereka diam kan? Mereka bungkam. Kenapa mereka bungkam? Karena mereka tahu di dalam kitab mereka itu sudah sangat terang dinubuatkannya akan datangnya sosok Nabi di luar dari bangsa mereka. Tapi bagian daripada saudara mereka juga. Makanya kalau kita melihat umat Islam dan juga mereka yang dari Israel sana, Yahudi sana, tidak pernah memperselisihkan tentang keyakinan. Tidak pernah memperselisihkan tentang Allah. Tidak pernah memperselisihkan tentang kerajaan Allah. Tidak pernah. Yang mereka perselisihkan adalah persinggungan tentang kekuasaan, persinggungan tentang ekonomi, dan seterusnya. Tidak pernah tentang Allah. Karena mereka sadar bahwa memang dialah yang ditunjuk di dalam kitab-kitab mereka. Tapi mereka sembunyikan gitu. Nah, keputusasaan Barat melihat kondisi ini melahirkan sebuah ide untuk meruntuhkan citra daripada Islam, Rasulullah Muhammad SAW dalam hal ini, dengan cara itu. Padahal umat Islam itu sendiri kan sudah paham bagaimana kemudian wahyu pertama diwahyukan. Bagaimana kemudian sebelum tahun 610 Masehi disebut sebagai masa jahiliyah atau masa sebelum Islam. Bagaimana kemudian Abu Bakar masuk Islam. Bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW memulai berdakwah secara publik. Bagaimana kemudian umat Islam itu imigrasi ke Abyssinia. Bagaimana kemudian Umar bin Khattab masuk Islam. Bagaimana tahun di mana Aisyah bertunangan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kemudian hijrah, imigrasi ke Yasrib, yang kemudian dinamakan Madinah saat sekarang. Bagaimana kemudian tahun di mana Aisyah mulai tinggal bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Sejarahnya runut. Ada dari tahun 610 sampai 624 itu jelas sekali. Kapan dia menikah, tahun berapa. Kapan dia berumah tangga, tahun berapa. Lalu kalau kita melihat daripada runutan daripada sejarah, jelas bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu berumah tangga dengan Siti Aisyah nanti ketika Rasulullah Aisyah itu berusia kisaran 17 sampai 18 tahun. Baru mereka berumah tangga. Nah, ini yang tidak dipahami. Tetapi umat Islam itu tidak akan pernah goyah dengan fitnahan-fitnahan seperti ini. Kenapa? Karena rujukan-rujukan umat Islam itu banyak hal yang dengan terang sekali ya membuka aib tuduhan-tuduhan orang-orang ini yang tidak senang terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Misalnya, bagaimana pandangan umat Islam, para ahli sejarah ketika mereka mengkaji tarikh Islam tentang perang Badar dan perang Uhud, ya kaitannya dengan umur Siti Aisyah. Bagaimana kemudian kedudukan atau posisi umur Siti Aisyah ketika dihubungkan dengan umur Asma, kakaknya. Lalu bagaimana kemudian umur Aisyah ketika dihubungkan dengan umur Siti Fatimah. Ya. Bagaimana kemudian ketika kita berbicara mengenai apa yang diterangkan di dalam Tarikhul Ummal wal Mamluk, misalnya ketika Rasulullah Muhammad SAW bertunangan dengan Siti Aisyah. Ini adalah sejarah yang tidak bisa mereka lupakan, yang tidak bisa mereka tutupi dengan kebohongan-kebohongan, dengan fitnah-fitnah mereka, nggak bisa. Maka dari itulah kemudian ya yang menjadi acuan kita adalah bagaimana kemudian seorang Rasulullah Muhammad SAW yang mempertahankan rumah tangganya cukup satu istri sampai kepada Siti Khadijah itu meninggal dunia. Kalau dia sudah memiliki sifat di dalam dirinya sebagai orang yang gemar terhadap vodevil, berarti dari sejak dia masih bujang, itu dia sudah gemar terhadap anak-anak kecil. Benar nggak? Karena vodevil itu tidak datang begitu saja. Tetapi vodevil itu ada masa trauma yang dialami oleh pelaku. Itu yang perlu dipahami. Tapi ternyata faktanya Rasulullah Muhammad SAW membujang sampai usia 25 tahun. Tidak ada sejarah yang menukilkan, yang menuliskan bahwa beliau pernah melakukan sesuatu yang sifatnya maksiat. Kemudian dia menikah, berumah tangga, sampai di usia kurang lebih 50 tahun lebih. Tidak pernah menduakan Siti Khadijah dan seterusnya. Nanti setelah beliau ditinggal oleh istrinya, sesuai dengan perintah Allah, barulah kemudian dia menikah
dengan si fulan, dengan si fulan, dengan si fulan. Nah, ini yang perlu dipahamkan terhadap mereka yang tidak memahami. Kalau sahabat-sahabat Islam, umat Islam, Muslim dan Muslimah, saya yakin dan percaya, ya mereka akan paham semua. Bagaimana kemudian asbabun nuzul surah Al-Qamar itu diwahyukan oleh Allah, apa yang melatar belakanginya, kemudian bagaimana kemudian terminologi bahasa Arab yang kemudian tertuang di dalam hadis-hadis Rasulullah, Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yang menuliskan tentang Siti Aisyah. Umat Islam itu paham. Jadi tidak akan mungkin runtuh keimanannya terhadap Rasulullah hanya karena fitnah-fitnah murahan seperti itu. Saya kira begitu tambahan dari saya. Ini Bang Deki kok apa dia nyimak di YouTube ya sampai nggak masuk. Silakan ditambahkan atau masih ada tema lain yang ingin dibahas di sini? Kayaknya Bang Deki menyalahi janjinya sendiri. Ya kita khusnudzon aja Bang, mungkin masih sibuk atau gimana gitu mungkin, ya nggak tahu juga sih. Ya, semoga bukan karena ini, semoga bukan karena saya tidak open kamera kan. Dia nyimak di YouTube dan untuk cari tamengnya dan siapkan peluru yang lain kan. Gitu ya. Atau bisa jadi udah keduluan nyimak di YouTube terus wah ini kok seperti ini gitu kan, jangan-jangan seperti itu. Oh gini, peluru kemarin peluru kemarin yang mau disiapkan udah mempan nih. Ya, ada noise apa tuh suara bubris? Siapa nih? Marcelino, tolong. Pak Yogi, noise. Udah diamankan. Ini Bang Zuma, ini si Al-Mahaba TV ini apa katanya di chat ini? Dia ngajak ini nih. Siapa nih? Asbi. Iya. Yang di Al-Mahabah TV ini. Ya udah silakan, mau dialog apa? Ini nantangin Bang Zuma ini kayaknya. Pastikan bawa akalnya ya, jangan sampai lupa di rumah. Monggo silakan. Orangnya ada di sini. Ada di sini. Ya, silakan. Mana ada. Haba Mona mungkin ya. Ada tuh ada Al-Mahabah TV ini. Ya, itu siapa yang mau Al-Mahabah masih Khalid. Itu kok ngomongnya gitu? Hoba Mona kali ya. Hoba Mona, selamat siang. Hoba Mona mah Jamil Lesmana, Bang Ustad. Masya Allah. Terus serigalanya siapa di sini? Nggak ada, Dad. Oh, nggak ada. Ya kita sharing aja lah. Mungkin ada yang punya permasalahan waktu dialog sama orang Kristen gitu, mungkin ada kesulitan bisa di-share di sini. Mumpung ada Bang Zuma, mumpung ada Bang Nandar kan gitu. Jadi ada yang lebih berkompeten untuk bisa menjawab. Siapa tahu permasalahan kita bisa diselesaikan di sini insya Allah. Ya mumpung ada saya, maksudnya saya mau belajar gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Zuma. Lama ini. Salam kenal Bang. Ini Mas Bram bukan? Mas Bram. Iya. Salam romantis. Nandar. Bram, dari membuka Islam. Ya, romantis nanti mojok dulu Bun. Asbi Yoka bahas Paulus toh. Sepertinya Suma ini songklek otak. Kalau H2H saya mau. Ya udah, yuk. Mari. Silakan. Itu kan Mahabah TV itu yang ngomong yang chat itu. Bukan, Bapak, dia nyadur. Oh, nyadur. Al-Mahabah masih Khalid. Mungkin ngupas itu. Gitu ya. Oke.
Mungkin TV-nya dia. Oh gitu. Mari Bang, silakan dipilih. Di sini banyak narasumber. Suruh naik aja, suruh naik link. Saya beri masuk. Sebentar. Suruh naik. Lek. Naik ke Zoom. Halek. Nah, Bang Dekinya sudah ada di tengah-tengah kita, saudara-saudara sekalian. Sudah masuk itu. Iya. Selamat siang Bang Deki, apa kabar? Ya, selamat siang. Puji Tuhan, baik. Gimana kabar? Alhamdulillah, baik, sehat Pak. Dari tadi kita nunggu Bang Deki nih. Nah, ini saya sepertinya tidak konsentrasi karena semuanya pada libur, jadi semua di rumah. Jadi waktu saya mungkin hanya sedikit itu karena saya harus keluar dengan keluarga. Jadi kebetulan hari ini libur. Gitu. Oh iya, silakan Bang. Ini kayaknya waktunya tidak mencukupi bagi saya karena sedikit lagi saya mau keluar ini. Oh gitu. Iya. Sayang sekali karena hari Sabtu memang saya harus dengan keluarga. Gitu. Iya. Kita libur. Jadi kalau waktunya ini kebetulan istri lagi mandi selesai, dia sudah mau keluar, jadi udah mau persiapkan jalan. Jadi mungkin pembahasan kita akan terganggu begitu. Pending lagi aja. Ya, jadi nanti kita ambil waktu di mana saya memang benar-benar sendirian. Kali ini paling kalau saya ngomong ini istri saya pasti suruh keluar, maksudnya sudah harus jalan gitu. Jadi mengganggu lah begitu. Nah, apalagi ini saya lagi urus anak saya memeriksa hasil karena anak saya baru naik kelas 3 SMA. Jadi saya harus memeriksa lagi pelajaran dia. Jadi ini memang waktunya ini yang agak sulit bagi saya hari Sabtu begini. Untuk keluarga sayang sekali, kalau diskusi kita hanya singkat begitu, tidak akan jadi tuntas kalau waktunya buru-buru begitu. Oh iya Bang. Mungkin ada sepatah dua kata kali yang ingin Bang Deki sampaikan di sini kaitannya dengan materi kita. Nanti kita kupas di kesempatan di mana Bang Deki itu bisa jadi, ada waktu. Silakan. Kita ingin melihat perbandingan tentang sifat-sifat ketuhanan yang kita sembah, baik di dalam sifat Tuhan yang ada di dalam Quran dan sifat Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Itu yang kita mau angkat. Kita melihat bagaimana sifat-sifat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Itu nanti kita bahas nanti. Kira-kira begitu. Tidak bahas lagi tentang nabi palsu, Bang Deki? Itu pasti ada mau ke sana. Tapi sifat itu kita akan bahas setelah saya kan kemarin saya sudah menjelaskan tentang nabi palsu itu. Masih banyak sih sebenarnya tentang nabi palsu yang dituduhkan kepada Rasul Paulus itu. Saya sudah berikan alasan-alasan karena setelah melihat bukan Paulus lagi yang disalahkan, sudah ke lain begitu. Jadi intinya kan yang saya jelaskan tentang Paulus yang sering saya dengar lihat di grup itu, semua Paulus yang kena sasaran, semua Paulus yang kena sasaran menjadi nabi palsu atau rasul palsu yang
menyesatkan orang Kristen. Sebenarnya yang menyesatkan orang Kristen itu bukan soal pengajaran dari Rasul Paulus, tetapi justru dari surat-surat Rasul Paulus yang seperti dikatakan oleh Petrus di dalam 2 Petrus 2 itu yang saya sudah kasih tahu kemarin, bahwa surat-surat itu ada pemahaman-pemahaman yang tidak dipahami oleh manusia sehingga banyak yang memutarbalikkan. Oleh sebab itu Petrus juga mengakui bahwa surat-surat Paulus itu adalah surat-surat yang menguatkan orang yang percaya kepada Tuhan, yang memberikan satu dorongan supaya kehidupan orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan itu harus benar-benar memiliki satu akhlak yang baik, memiliki sesuatu hidup dengan kekudusan. Itulah yang dimaksud di dalam surat-surat Paulus. Nah, itu sebabnya kami sebagai orang Kristen merasa tidak pas jika Paulus dikatakan rasul palsu, karena justru dari surat-surat itu menguatkan kami supaya kami menghindari segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah yang menjadi keyakinan kami, dan nanti kita lanjut lagi tentang kepalsuan itu. Oke. Iya, jadi gini Bang, yang ada terjadi di alam nyata saat ini adalah debater-debater Kristen itu memang mereka bukan yang nggak mau membahas Paulus, mereka memang menghindari materi ini Bang. Hanya Bang Deki lah yang dengan gagah berani membahas tentang materi Paulus ini. Kalau yang lain nggak mau mereka Bang. Mereka hanya berfokus kepada ajaran-ajaran yang sifatnya muatan surat-surat Paulus. Nah, lalu kemudian ketika Bang Deki mengatakan kita akan membahas tentang konsep ketuhanan, ya artinya bahwa konsep ketuhanan yang nanti kita akan bahas ini bertitik tumpu terhadap pengajaran Paulus tentang Yesus, kan gitu ya? Apakah ajaran Yesus tentang Tuhan itu sudah sesuai dengan ajaran para nabi atau seperti apa adanya? Nah, ini saya kira ini yang kita bahas. Jadi tidak terlepas dari pribadi Paulus dan juga pribadi nabi palsu itu sendiri. Kemarin Bang Deki masih ingat tentang pernyataan Bang Deki bahwa yang nabi palsu yang dinubuatkan itu bukan Paulus dan bukan juga Rasulullah Muhammad SAW. Masih ingat itu yang saya sudah jelaskan bahwa Matius 24 itu ditujukan kepada yang nabi palsu yang akan menganiaya Tuhan Yesus. Itu maksud perkataan Yesus di zaman itu. Jadi bukan ditujukan kepada Muhammad, bukan juga ditujukan kepada Paulus. Baik. Jadi yang dimaksud itu adalah orang-orang yang akan memutarbalikkan apa yang Yesus akan nyatakan, karena dia dalam penggenapan Taurat kan. Dalam penggenapan Taurat banyak yang dia ingin ubah, seperti aturan di dalam Taurat harus kuduskan hari Sabat, tetapi justru Yesus melanggar hari Sabat itu. Kenapa? Karena Yesus akan menggenapi sebenarnya itu. Artinya Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya orang-orang pada waktu itu menguduskan harinya Sabat itu, harinya ya. Jadi orang harus kuduskan hari Sabat itu, hari di mana orang harus beribadah kepada harinya itu. Di dalamnya itu harus tidak ada kegiatan, tidak ada, artinya menyucikan diri di dalam hari itu. Tetapi Yesus mengatakan anak manusia itu adalah Yesus yang adalah Tuhan, itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya orang tidak lagi menghormati harinya, tetapi menghormati Dia yang sudah menjadi Tuhan bagi orang Kristen, dan dialah yang harus diikuti. Tetapi itulah makanya Yesus disalibkan, karena masalah-masalah dia menggenapkan semua, dia mulai menghilangkan. Itu sebabnya dia itu dibunuh oleh orang Yahudi. Makanya Yesus berkata, hati-hati dengan nabi palsu. Yang nabi palsu itulah yang berdiri di bait suci, yang gagah berani menonjolkan diri mereka sebagai nabi, kendati hatinya mereka jahat. Itu yang disebut nabi palsu yang dikatakan oleh Yesus. Jadi itu tidak mengarah kepada nabi-nabi
yang zaman sekarang atau yang itu bukan di situ maksudnya. Oke, jadi Bang Deki mungkin bisa menyebut 1 atau 2 nama nabi-nabi palsu yang berdiri di bait suci yang Bang Deki maksud, yang menurut Abang itulah yang dimaksud dan dibuatkan oleh Yesus itu sendiri. Ada, itu ada sudah enggak? dicatat. Dicatat di dalam Matius kan 27 itu mereka lah nabi-nabi palsu. Matius 27 ayat 1 itu ada ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala yang berdiri di bait suci, yang mereka mengajar di bait suci waktu itu. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Cuma Yesus tidak berterus terang kepada mereka karena mereka lah itu. Karena kalau mereka berterus terang kepada mereka itu, mereka lebih parah lagi. Oleh sebab itu dia hanya memberikan satu gambaran bahwa nabi palsu itu akan berdiri di bait suci dan mereka akan mengajar kepada orang-orang untuk menyesatkan. Nah, itu maksudnya pada waktu di saat di Matius 24 itu di mana Yesus berada. Dan itu sebabnya Yesus berkata begini, penderitaan itu sudah di ambang pintu, berarti sudah dekat bahwa mereka akan membuat Yesus itu menderita di kayu salib. Itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Itu sebabnya muridnya berkata di dalam Matius 24 ayat 3 di situ, mereka berkata, coba jelaskan kepada kami kapan itu terjadi. Nah, Yesus hanya mengatakan, ingatlah bahwa itu sudah di ambang pintu, berarti sudah dekat di masa di mana dia akan menderita. Itu. Oke. Jadi itu bukan di masa akan datang gitu. Kalau kita lihat dari Matius 27, yang Bang Deki katakan di sini adalah imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, yang kemudian berkumpul, inilah nabi palsu yang dikatakan oleh Yesus. Tapi kalau kita bercerita mengenai nubuatan yang terjadi, ini ada kondisi di mana murid-murid Yesus itulah yang menjadi bulan-bulanan dari nabi-nabi palsu ini. Sementara imam-imam Yahudi dan juga tua-tua bangsa Yahudi pada masa itu tidak pernah melakukan aksi seperti yang dilakukan oleh Paulus itu sendiri. Jadi begini, maksudnya Paulus, setelah Paulus bertobat, tidak ada lagi satu hal yang dia lakukan di luar kehendak Tuhan. Artinya tidak ada lagi satu kejahatan yang Paulus lakukan, baik membunuh, baik mencuri, merampok, dan segalanya sudah tidak ada. Jadi tidak tepat bahwa Paulus itu adalah nabi palsu, karena saya sudah jelaskan semua bahwa katanya Paulus yang mendirikan Kristen itu tidak tepat, katanya Paulus yang mengajarkan makan babi kepada orang Kristen itu tidak tepat, katanya Paulus itu membunuh, sedangkan dia waktu dia mau membunuh, dia membunuh orang Kristen. Jadi sebelum dia membunuh, dia adalah memang termasuk di dalam ahli-ahli Taurat itu. Jadi dia membunuh itu sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, sebelum dia dipanggil menjadi alatnya Kristus. Oleh sebab itu tidak tepat jikalau ketika dia bertobat, tidak ada lagi di dalam surat-suratnya, baik di dalam Alkitab, tidak ada lagi perlakuan dari Paulus, dia seorang yang jahat. Bahkan Petrus mengakui bahwa dia itu adalah seorang yang diberikan satu kasih karunia dari Tuhan untuk memberitakan hal-hal yang tidak dipahami oleh manusia. Itu sebabnya itu kami sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, karena itulah kami diteguhkan di dalam surat-surat juga, bukan kami karena surat Paulus kami percaya, tapi diteguhkan. Artinya kami itu diberikan kekuatan lagi supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan. Itu maksudnya. Jadi Paulus tidak ada di dalam Alkitab bahwa dia membunuh setelah dia bertobat. Oke, baik. Di sini di ayat 20 di Lukas 21 ayat 8 tentang pengajar-pengajar palsu, tentang Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan datang menganiaya murid Yesus. Di ayat 12-nya, namun sebelum penganiayaan itu terjadi, ya, sebelum ada orang yang mengaku bahwa dia menerima Yesus, bahwa dia bertemu dengan Mesias, itu sebelum kejadian itu terjadi, terlebih dahulu murid-murid Yesus itu dianiaya.
ditangkapi dan seterusnya. Artinya setelah menjadi penangkapan, maka terjadi tidak ada lagi penganiayaan. Nah, pada saat tidak ada lagi penganiayaan itulah munculnya nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu. Coba kita lihat. Ya, sebelum Bang Deki pamit. Di dalam Matius 24 yang Anda sebutkan, khusus di ayat 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ada Yesus di padang gurun. Janganlah kamu ke situ. Atau ada yang berkata, lihat ada Yesus di dalam bilik. Janganlah kamu percaya. Nah, siapa orang yang berkata seperti ini? Bahwa ada Yesus di padang gurun. Dia pernah bertemu Yesus di padang gurun. Siapa oknum yang pernah mengaku bertemu Yesus di dalam bilik sehingga dia menulis surat di dalam bilik? Coba Anda kalau ini bukan Paulus, lalu siapa? Jadi kalau ini dinyatakan kepada Paulus, sedangkan Paulus tidak pernah menulis surat bahwa dia itu adalah nabi. Dia tidak pernah mengatakan saya adalah nabi. Tapi orang yang mengatakan dia nabi. Dan dia juga tidak berkata akulah Mesias. Jadi dia tidak pernah menyatakan oh saya Mesias. Tidak pernah. Jadi itu tidak tepat karena pernyataan Paulus tidak pernah menyatakan bahwa dia adalah nabi. Dia juga tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Oleh sebab itu, jauh sekali pemahaman bahwa Paulus itu dikatakan sebagai nabi palsu, sedangkan dia tidak menyatakan diri sebagai nabi. Hanya orang yang menulis di dalam Kisah Rasul itu, orang yang menulis di Kisah Rasul 13 itu adalah orang yang memberikan satu gelar kepada Paulus, dia nabi, tapi dia tidak menganggap sebagai nabi. Itu Paulus, dan dia tidak menganggap dirinya sebagai Mesias. Jadi itu tidak tepat juga. Jadi yang saya maksud itu yang sudah dinubuatkan, sudah digenapi pada waktu Yesus sudah dinyatakan di kayu salib, dia menderita. Dan itulah yang sudah saya jelaskan bahwa nabi-nabi palsu itu memutar balik kebenaran. Begitu. Artinya apa yang Yesus sudah katakan, mereka putar balikan seperti banyak pembantahan waktu itu. Yesus berkata, aku dengan Bapa adalah satu. Mereka berpikir bahwa dia adalah Tuhan. Makanya mereka bunuh. Makanya itu. Oke. Kalau Bang Deki mengatakan bahwa Paulus itu tidak pernah mengaku sebagai Mesias. Tapi saya bisa membuktikan bahwa dia pernah mengaku Mesias. Itu gimana, Bang? Di mana ayatnya? Tunggu dulu. Sebelum saya tunjukkan. Kalau misalnya Paulus itu pernah mengaku sebagai Mesias, itu gimana? Apakah Bapak mau mengakui bahwa ternyata memang Pauluslah serigala yang selama ini disembunyikan? Berarti saya salah, tapi coba kirim ayatnya. Tunggu Bang, saya ingin ketegasan. Kalau seandainya saya katakan saya salah, bagaimana? Coba tunjukkan ayatnya. Jangan Anda yang salah, tapi pernyataan Abang Ilah yang harus diluruskan. Bahwa ketika Paulus itu mengaku sebagai Mesias, berarti dialah Mesias palsu, berarti dialah serigala itu. Makanya tunjukkan ayatnya supaya kita jelas di mana. Kalau saya bisa tunjukkan gimana, Bang? Tunjukkan aja, jangan bilang di mana, tunjukkan aja. Kalau misalnya saya mampu menunjukkan. Jangan bilang mampu. Saudara pinter berarti bisa tunjukkan. Kalau saudara tunjukkan, silakan tunjukkan. Saya akan tunjukkan. Nah, bagaimana kalau misalnya saya setelah tunjukkan? Apakah Abang ini bisa mengakui bahwa Paulus itu betul serigala yang disembunyikan selama ini? Saya tidak bisa mengakui kalau tidak ditunjukkan. Bagaimana saya mau mengakui? Tapi kalau saya tunjukkan berarti Anda bisa mengakui. Bisa mengakui kalau ada. Oke, baik. 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-beribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Dengar 1 Korintus berapa? 1 Korintus 4 ayat 15. Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Ya, oke. Silakan. 1 Korintus 4 ayat ke berapa ya? Ayat 15.
Saya baca dari atas ya. Silakan. Ini perikopnya. Rendahkanlah dirimu. Ya. Di Alkitab baik kitab bahasa Inggris, bahasa Jepang itu selalu ada perikop. Jadi di sini dia katakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ayat 8, kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Tuhan memberikan kepada kami rasul-rasul. Ya, ini menurut pendapatku, pendapat Paulus. Ya, Tuhan memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus. Perhatikan, kami bodoh karena Kristus. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini tuliskanlah bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kekasih. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberikan kepadamu. Artinya, perkataan Paulus ini mengatakan, dengar, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Dengar, boleh dengar ya? Perhatikan perkataan saya dengar dari tadi. Ya. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus, bukan berarti akulah Kristus Yesus. Ya, sama ketika Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Apa yang Anda pahami di situ? Yesus adalah Bapa, bukan? Nah, ketika Paulus mengaku dia di dalam Yesus Kristus, berarti Anda harus mengakui bahwa Paulus telah mengaku dirinya itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah Mesias. Dengar pemahaman kami, dengar pemahaman kami. Yesus mengatakan, hendaklah kamu menjadi seperti Kristus. Ya, hendaklah kamu seperti Kristus. Jadi kalau kami ingin menjadi seperti Kristus, kami harus hidup di dalam Kristus. Ya. Bukan berarti kami itu Kristus, bukan berarti kami itu adalah Mesias. Betul. Ya, berarti sama. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, berarti tidak berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, betul? Nah, itu karena memang begitu dia datang ke dalam dunia ini, aku dan Bapa adalah satu. Oke, baik. Intinya Bang Deki, mohon maaf Bang Deki, intinya Anda mencoba menutupi jati diri Paulus. Sekarang saya ingin menunjukkan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Berarti Bapa dan aku adalah satu. Paulus pun mengaku bersatu dengan Yesus. Berarti Paulus juga adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Iya, enggak, bukan begitu. Coba Galatia dia mengaku berada di dalam Yesus, Yesus berada di dalam dirinya, berarti aku dan Yesus adalah satu. Berarti dia ngaku Mesias. Coba Galatia 2 ayat berapa tadi? Ayat 20, Bang. Sambil Abang cari,
Saya bacakan dalilnya dalam bentuk original teks 1 Korintus 4 ayat 15 supaya Anda paham bagaimana Paulus mengaku sebagai Kristus, Mesias. Ian Garmerios, pai gada gogos, ektete en Kristo al-au pallaus. Tuh, dia mengaku sendiri. Dan dia apa dia sebutkan dirinya di situ? Pateras, berarti dia mengaku sebagai Mesias. Pateras itu adalah Tuhan yang datang sebagai Mesias di muka bumi. Engar Kristo esau diato ongelio ego himas egenesa. Jadi mau seperti apapun Anda menyembunyikan identitas Paulus telah mengaku Mesias, itu sudah menjawab Lukas 21 ayat 8, Matius 7 ayat 15 dan seterusnya yang berkaitan tentang Mesias palsu, nabi palsu. Paulus sudah mengakui sendiri berdasarkan pernyataannya sendiri dalam 1 Korintus 4:15, 2 Galatia 2 ayat 20. Silakan. Anda mau mengamankan Paulus, monggo, karena dia memang pendiri agama Anda. Silakan. Itu hak Anda. Salah ya. Ya, Anda, pasti salah menurut Anda. Ya, Anda itu hidup di luar Kristus. Jadi yang dimaksud sebelum Paulus datang, orang pengikut Kristus itu harus menjadi sama seperti Kristus, bukan berarti harus jadi Kristus. Artinya orang yang pengikut Kristus, dia harus meneladani Kristus, bukan menjadi sama dengan Kristus. Ya, jadi Alkitab bahasa Inggris dan bahasa Jepang itu tidak sama dengan terjemahan-terjemahan yang Anda katakan, karena banyak Alkitab Injil palsu keluar seperti Alkitab Injil Barnabas dan Talmud. Ini kita tidak bahas Injil yang lain, Bang. Kita membahas Galatia 2 ayat 20, 1 Korintus. Itu sebabnya saya katakan. Bentar. Bang Ferian Kyoto tolong di-mute. Ferian Kyoto, Nomis. Iya, siap. Belum di-mute sih, Bang. Ferian Kyoto, tolong di-mute. Sebentar. Sekarang, bukan sebentar. Iya. Ini lagi bawa ke mobil. Tadi kita ngobrol. Iya, hati-hati, Bang. Oke, lanjut. Bang Deki. Jadi di Galatia 2 ayat 20 ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Tuhan. Jadi sama dengan Yesus kan? Dia mati untuk Taurat di atas tiang salib. Oke. Ya. Paulus juga mati untuk Taurat. Jadi namun kata Paulus, aku hidup. Jadi kenapa Paulus hidup? Dia hidup karena yang memberikan hidup itulah Yesus Kristus. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Ya, Kristus yang ada di dalam aku berarti semua apa maksud Kristus yang ada dalam aku? Yaitu kebenaran yang dia terima dari Tuhan, itulah yang dimaksud dengan Kristus yang ada di dalam aku. Jadi itu yang dimaksud, bukan dia itu adalah, pengertiannya bukan dia itu adalah Mesias palsu, melainkan Kristus yang adalah kebenaran itu ada di dalam hidup Paulus. Nah, itu ada di dalam seluruh kehidupan manusia. Jadi kalau Kristus ada di dalam kehidupan saya bukan hidup dengan kehidupan saya yang fana ini lagi. Saya bukan hidup dengan secara dunia yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh, tetapi Kristus yang ada di dalam hidup kami inilah yang membuat kami hidup supaya kami tidak binasa oleh pengajaran dunia atau sifat-sifat dunia yang jahat. Oke, itu adalah pembelaan. Bukan pembelaan, tapi pembelaan. Saudara Juma harus. Ini suara siapa ini? Harus memahami bahwa interupsi, Bang. Hidup Bang, di dalam. Iya, ribut sekali, Bang. Bang Deki sebentar. Yang lain tolong dong di-mute. Maaf, saya sudah Kohos, tolong Kohos. Noise sedikit lagi. Noise. Tidak berkepentingan di-mute, tolong. Andi siapa ini? Nanti sambung lagi ya. Maaf ya, ini sudah waktunya saya. Assalamualaikum.
Puang Andi Yadin ada di sini. Masya Allah, luar biasa. Bang Deki gimana Bang? Saya nanti kita sambung lagi, maaf saya sudah. Oke, Bang. Jadi pengertiannya saya ulangi lagi, bukan Paulus yang mengatakan dia Kristus, melainkan Kristus. Kristus itu bukan berarti Kristus itu dia menggantikan sebagai Kristus, tetapi Kristus yang dimaksud itu suatu kebenaran di dalam Kristus itu hidup di dalam, sebab Yesus mengatakan carilah akulah jalan kebenaran dan hidup. Oleh sebab itu kehidupan Kristus itu masuk ke dalam kehidupan Paulus, sehingga ketika dia mencari jalan di dalam Yesus Kristus dan dia menemukan kebenaran di dalam Yesus Kristus, maka dia hidup. Itu sebabnya dia katakan namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, karena Kristus itu adalah kehidupan. Ketika dia mencari jalannya Kristus, dia menemukan jalan dan menemukan kebenaran di dalamnya, maka dia hidup di dalam Kristus, maka Kristus hidup di dalam dia. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat ini. Jadi jangan pahami bahwa Paulus ini dia menjadi Mesias, bukan, salah itu pengertiannya. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Iya. Oke, makasih. God bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini katanya ada Puang Andi. Assalamualaikum, Andi Yadin. Ya. Selamat bergabung. Silakan Kak Ustadz Sumah, disalam-salamin dulu, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau orang tua kita, Puang Andi Yadin, Masya Allah, dia berada di tengah-tengah kita rupanya. Iya Puang. Masya Allah. Ya, Puang gimana kabarnya? Saya cuma nimbrung, saya lihat ada nomor begini di tengah. Masya Allah. Ini sama semua orang ya, cuman lokal. Kita dari bahkan ada dari Amerika di sini, Puang. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Singapura. Saya mendengar saja. Saya mendengar saja. Baik Puang, makasih banyak Puang sudah bergabung dengan kita Puang. Jadi sahabat-sahabat sekalian, beliau ini yang sebentar lagi kita berjanji ya, udah janji sama beliau, tim YPM Makassar akan bertemu dengan beliau. Beliaulah yang kemarin kita ceritakan, Masya Allah, yang telah dengan kemurahan hatinya beliau ya. Intinya gitulah. Mungkin sahabat-sahabat sudah ngerti apa yang saya maksud. YPM Makassar itu diminta oleh beliau untuk memilih sebuah rumah. Ya. Mohon maaf saya harus ceritakan supaya banyak yang mendoakan beliau. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya memberikan beliau beberapa pilihan rumah yang dia akan wakafkan untuk perjalanan misi dakwah tentang mu'alaf tahfizul Quran. Saya jadi merinding ini, tapi beliau mengatakan bahwa tunjuk aja, harga tidak menjadi masalah karena itu bukan milik saya, itu milik Allah, kata dia. Masya Allah. Allah Akbar. Dan bukan main-main sahabat-sahabat sekalian, beliau maunya kemarin itu ada yang ditunjuk 1,2 M dan dia tidak mikir panjang, malah dia mengatakan kalau bisa hari ini bayar, paling lambat hari Senin kita eksekusi, kita bayar dan saya rampungkan semua isi daripada markas YPM. Luar biasa, Masya Allah. Kalau sahabat semua mendengarkan paparan-paparan beliau, dari mana beliau berasal, subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Aduh, saya nggak bisa berkata-kata lagi nih, karena beliau itu kan biasanya ada yang dikatakan mantan orang taat. Nah, dia ini mantan beringas nih. Salam dari Padang, Bang Zuma. Ya. Salam dari Padang.
Salam dari Padang buat beliau. Iya. Ustaz, mungkin kita bisa belajar dari ibrohnya, bisa cari ibrohnya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Kalau mengenai ibroh, wow, saya baru kenal dengan beliau beberapa hari ini. Kami pernah dialog sampai jam 11 malam ya, di pinggir jalan. Dan dia nggak mau yang eksklusif, nggak mau dia. Dia suka dengan orang-orang bawah. Dia suka berteman dengan orang bawah gitu. Dia nggak mau orang-orang yang atas. Dia udah bosan dengan dunia seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Ya, saya hanya ingin sahabat-sahabat di sini mendoakan beliau panjang umur, sehat selalu. Amin, Allah. Kemudian yang terpenting adalah dimudahkan seluruh usahanya yang baik, dibahagiakan di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Beliau ini sangat luar biasa. Kenapa saya katakan beliau ini luar biasa? Mudah-mudahan saya tidak ditegur oleh beliau, karena ini niat saya baik, bukan buruk. Bukan mau ria ataupun dan lain-lain, karena dia orangnya tidak mau diketahui. Memang dia sembunyikan identitasnya. Sampai hari ini orang tidak tahu siapa yang membangun rumah ibadah, masjid yang ada di sini, yang ada di situ, yang ada di sini, yang ada di situ. Ternyata beliaulah oknumnya yang selama ini kita cari-cari. Masya Allah, luar biasa. Dan dia nggak ingin ditahu, dia nggak ingin di publik bahwa dia inilah orangnya. Dia nggak mau seperti itu. Makanya dia menjaga penampilan beliau. Saya sendiri pertama bertemu dengan beliau, saya tidak pernah bermimpi seperti ini orangnya. Seperti ini penampilannya, nggak pernah. Jauh daripada apa yang saya pikirkan. Subhanallah, luar biasa beliau ini. Meleset berekspektasi ada. Iya, benar. Yang saya pikir itu sebagai orang yang, yang perjuangannya selama ini, kemudian girohnya terhadap Islam yang sangat-sangat luar biasa, dan kemudian pernyataan-pernyataan orang di luar tentang beliau, bahasa-bahasa orang tentang beliau, orangnya dermawan, orangnya begini-begini. Begitu saya jumpa, saya nggak bisa bayangkan gitu. Saya, Ustaz Alwan, kemudian Peta Lempu, dan juga Ustaz Ardi, itu sampai di rumah kami masih ngobrol. Kami masih teleponan. Ini kita nggak mimpi ya. Masya Allah. Titip salam juga Mas Zuma dari saya gitu Mas Zuma. Baik. Mohon supaya didoakan beliau. Amin. Teman-teman di live comment juga ya, tolong didoakan beliau ini. Beliau ini orang tua kita. Beliau yang saya senang sama beliau ini adalah dia ingin belajar Islam. Dia ingin hidup dan mati di dalam Islam. Harta yang dia punya, dia ingin untuk Islam, dan dia tidak mau hartanya itu habis sampai di sini. Dia mau hartanya dia temukan di akhirat nanti. Dia ingin titip di akhirat. Masya Allah, luar biasa. Itu berarti beliau termasuk orang-orang yang bisa memanage hartanya dengan baik, yaitu orang-orang yang akan membawa hartanya itu ke akhirat itu, Bang. Jadi ungkapan bahwa harta tidak dibawa mati itu sebenarnya ada salahnya juga sih. Harta itu bisa dibawa mati. Nah, itu dia. Beliau beliau ingin membawa hartanya sampai di akhirat dengan cara dia titip ke mu'alaf, ke anak panti asuhan. Dia titip di situ. Masya Allah. Subhanallah. Kita doakan beliau. Mudah-mudahan beliau panjang umur, disehatkan selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan ini bukan ini loh, Akhina. Ini yang ngomong ini adalah Zulkifli Emabas. Yang saya bicarakan ini bukan teori, bukan sesuatu yang sifatnya sesuatu yang saya dengarkan dari orang, tidak. Saya turun langsung ke lapangan melihat bagaimana apa yang diceritakan itu nyata di depan mata saya. Orang-orang yang disantuni oleh beliau, mereka tinggal di rumah-rumah beliau, ya, karena memang ada dia beli beberapa rumah khusus untuk orang-orang yang tidak mampu, semua ada di dalam. Dan dia katakan, saya tidak mau Anda ngontrak, saya tidak mau Anda keluar duit, malah beliau yang memperbaiki rumah itu, kemudian dia ambil untuk tinggal di rumah beliau. Anaknya beliau punya, ini bukan ini ya, ini kita hanya sebagai apa istilahnya, supaya kita sebut beliau dengan kebaikan-kebaikan. Iya. Beliau punya teman, anak beliau punya teman
orang tuanya cleaning service. Dia ambil dengan orang tuanya semuanya itu untuk tinggal di rumah beliau, coba. Allah. Lalu kemudian setelah tinggal di rumah beliau, apa yang dia katakan? Ini depan saya loh, akhina. Katakan, Bapak kalau sudah di sini, tolong nanti bantu di masjid kita yang ini yang di sudut, tolong dibantu menjadi marbut di sana, bersihkan dan lain-lain. Saya sampai susah untuk nahan air mata gitu loh. Untung banyak manusia di situ, banyak tim kita. Jadi saya menghibur diri, mencoba untuk menganalisa ini orang begitu luar biasa ya. Masya Allah. Ternyata di tahun 2021 masih ada orang seperti beliau ini. Dan yang saya tidak habis pikir, mungkin teman-teman pernah kenal John Indo, mungkin pernah kenal Ambo Jetta, mungkin pernah kenal Anton Medan, mungkin pernah kenal Andi Denganas atau Lauceng yang kita sudah kenal beliau. Mereka adalah salah satu dari dia. Ya Allah. Masya Allah. Mereka adalah salah satu dari orang-orang ini yang mengambil jalan menuju sisi yang benar gitu loh. Dia habiskan sisa-sisa semua yang dia punya itu untuk di jalan Allah. Subhanallah, luar biasa. Ya Allah, muliakan saudaraku ini. Dan memang nyata sih dosanya ya Allah. Orang-orang seperti ya Allah. Orang-orang seperti beliau itu memang nyata, dan saya pernah menemukan sendiri, meskipun tidak sespektakuler beliau ini. Waktu saya masih di Palu itu ada salah seorang ustadz di sana yang saya kenal gitu. Beliau itu memiliki 7 ruko yang akhirnya setelah beliau mengenal Islam dengan baik, yang 6 itu beliau jual dan hartanya semuanya diinfakkan, dan cuma disisakan yang 1 itu untuk menopang kehidupan beliau. Masya Allah. Terus ketika saya ngobrol dengan beliau gitu, beliau jawabannya cuma 1, saya tidak ingin berlama-lama dihisab karena atas. Jawabannya cuma itu. More Reski juga ada di sini. Beliau ini, akhina, punya usaha, karyawan beliau kurang lebih 100 orang. Usahanya ada di Palu, ada di Makassar, ada di Sulawesi Tenggara, dan Masya Allah luar biasa. Saya sampai habis kata-kata lah. Seorang Ustadz Alwan aja sampai berkaca-kaca gitu loh. Kemarin sempat dengar juga saya. Kalau nggak salah ini Mas Zul juga sempat ngobrol sama Amir ya? Iya, saya sudah sampaikan ke ketua kita di pusat. Ya, beliau ada di sini, More. Oh, ada di sini sekarang Amir? Ada, beliau. Bukan yang orang tua kita ini yang siapa? Oh, ini Puang Andi Yadin. Iya. Titip salam dari saya dari Cirebon. Masya Allah. Divisi Litbang YPMA Pusat. Mas Zuma. Yang apa tuh? Orangnya itu dari YPM atau di luar YPM Gimana? Bang Zuma. Yang apa tuh yang Ustadz ceritakan tokohnya tadi itu orang YPM atau di luar YPM, Ustadz? Terima kasih. Orang di luar YPM. Di luar YPM. Tapi karena girahnya terhadap pergerakan kita, beliau saya bujuk untuk bergabung dengan kita. Apa yang dia katakan? Apapun posisi saya di situ, yang penting saya bisa berguna bagi umat ini, kata beliau. Ini saran dari saya ya Mas Zuma, saran dari saya. Beliau kan udah sepuh ya. Coba jadikanlah beliau ini penasehat umum secara struktural di YPMA Makassar. Ya. Itu akan lebih baik. Alhamdulillah itu sudah kita putuskan bersama dengan teman-teman pengurus lain. Sebagai penasehat berarti ya beliau ya? Iya, betul. Sebagai karena penasehat. Kan melihat sepak terjang beliau ini dalam kehidupan nih udah banyak makan makan asin garam gitu. Pengalamannya sudah banyak, jam terbangnya sudah banyak. Jadi tentunya beliau ini akan lebih bijak dalam mengambil keputusan gitu. Alangkah sayangnya kalau beliau itu tidak dijadikan penasehat. Seperti itu Mas Zuma. Beliau
Ina yang menginformasikan saya tadi pagi. Dia katakan, Bang Zul, sebentar kita kumpul di atas jam 2 siang. Ajak teman-teman yang lain untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan markas kita yang akan kita eksekusi dan program dan biaya-biaya yang akan kita butuhkan untuk setahun ke depan. Beliau katakan itu tadi pagi kepada saya. Itu makanya saya katakan kalau semua ya orang-orang yang seperti beliau ini ikut ambil peran di dalam misi ya keislaman kita, maka kejayaan Islam akan lahir di Indonesia. Amin. Amin, amin, amin. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin insyaallah. Bang Zuma, salam dari Padang le Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat beliau, salam dari orang-orang Padang. Masya Allah. Nanti beliau ada di sini. Ustaz Zuma, itu beliau ada di sini kok nggak bicara ya Ustaz? Tolong disapa Pak Ustaz. Puang Andi Yadin, mungkin sahabat-sahabat ingin mendengarkan suara Puang gitu. Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan sepatah dua kata gitu kepada kami ini supaya kita bisa mencontoh ya yang baik-baik dari Puang. Silakan Puang. Boleh saya menyampaikan sesuatu Ustaz? Boleh. Saya tidak tahu. Halo. Ya. Suara saya kedengaran. Halo. Kedengaran. Halo ya, kedengaran Bang. Surya. Oh Surya. Kedengaran. Halo. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ini suara saya. Iya, lanjut aja. Saya cuma menyimak saja. Oh iya. Ini kan Itu saya dengar generasi milenial toh Ustaz. Bang Herman sebentar Bang Herman. Bang Herman sebentar. Waalaikumsalam buat Oh iya, sorry. yang salam buat saya. Ya, mungkin ada sepatah dua kata Puang buat kami yang ada di sini, yang setiap hari bertemu dengan orang-orang seberang, nasihat buat kami atau sepatah dua kata lah, terus sebagai penyemangat. Mana? Beliau? Ini salah satu Ustadz, ini salah satu orang yang terkaya dunia dan akhirat. Iya, dia ngakui begitu. Ya, dia tidak pernah miskin. Ini itu janji Allah. Dia nggak pernah miskin. Dia nggak pernah miskin kata dia. Karena Allah akan menggantinya dengan berlipat-lipat ganda, masya Allah. Dia nggak pernah miskin. Tidak akan pernah semakin banyak harta yang disedekahkan diganti dengan 10 berpuluh kali lipat. Itu janji Allah. 700 kali. Dan ternyata gerakan beliau ini itu sudah lama, dari sejak 8 tahun yang lalu. Cuman ya itu tadi, dia tidak publish, dia tidak menyampaikan ke orang lain. Dan orang-orang katakan, ada beberapa orang yang saya infokan ke saya langsung. Ada dari pihak kepolisian, ada dari aparat pemerintah setempat beliau. Dia katakan, wah jangan dibilang kalau beliau ini adalah betul-betul Masya Allah. Jadi dia pernah dari sejak tahun 2019 kalau nggak salah, dari dia mencari informasi tentang kita, tentang Zulkifli Abbas. Tapi beliau selalu kehilangan jejak gitu. Nanti di 2020 ini berkat Geraha Mu'allaf, ketika kita ada launching kemarin itu, dia ikutin. Dan alhamdulillah dia nangkap nomor HP saya, lalu dia hubungi saya gitu. Nah, yang apesnya di situ, beliau sempat curhat. Katanya beliau ditolak sama Ustaz Alwan. Masya Allah. Beliau ditolak sama Ustaz Alwan. Kalau selama ini kan saya tuh kan tiap harinya banyak tuh yang ngechat, yang nelpon, yang baik melalui Instagram, melalui WA, melalui telepon langsung, melalui Facebook dan seterusnya. Tapi saya rada-rada ini karena kan kebanyakan gitu loh, yang mana nih yang mau ditemani ngobrol. Nah, waktu itu dia nelpon ke saya, dia perkenalkan dirinya. Saya adalah ini. Saya ingin ikut untuk ambil peran pada di saat Anda umumkan untuk mu'alaf begini-begini. Saya katakan gini,
Ya udah Pak, terima kasih banyak. Tolong dihubungi sekretaris kita. Ini nomornya Ustadz Alwan. Nah, beliau hubungi Ustadz Alwan. Ustadz Alwan juga seakan-akan nolak beliau ketika dia minta, ayo kamu tunjuk rumah mana yang kamu pilih, hari ini juga kita eksekusi. Tapi Ustadz Alwan selalu nolak. Dalam arti kata mungkin siapa sih ini orang-orang iseng kayaknya nih. Nggak percaya dia mungkin Ustadz. Nggak percaya lah. Mas Jul, ini berarti Pak Alwan kudu di SP ini. Pak Alwan di SP nih. Dia sudah pengakuan dosa juga di hadapan beliau. SP3 lagi enggak lah 1, 2, 3 ya. Masya Allah. Bayangkan saja Bang, kita melihat objek agunan yang kita perjanjikan untuk kita mau tinjau. Dia datang, jauh-jauh dia datang gitu loh. Datang dia bersama dengan anaknya. Datang sempat itu. Padahal kalau mau dipikir tinggal lewat telepon aja kan bisa, tapi dia datang. Dia upayakan datang. Malah dia katakan dimanapun agunan yang kalian tunjuk, kalau Bang Zul suka, Ustaz Alwan suka, itulah yang jadi. Tugas saya hanya mengeksekusi saja. Kalian tugasnya adalah menjalankan misi, saya mengeksekusi saja. Karena Allah, bukan karena mau diapa-apain. Karena Allah semata-mata. Masya Allah, biasa beliau ini. Seandainya orang-orang di Indonesia Muslim dan orang-orang yang beriman, yang pintar-pintar seperti ini, ya Allah, negara ini tentram, aman, roh, seperti ya disabdakan Rasulullah itu ya. Beliau itu mungkin ada titisannya Abdurrahman bin Auf mungkin. Kelihatannya gitu. Karena kalau beliau bercerita tentang sejarah kelamnya beliau, Masya Allah luar biasa. Dia kayak ini loh, Abu Bakar. Iya benar. Benar. Masya Allah. Tapi ketika kalau melihat apa kiranya beliau soal sedekah harta itu memang seperti kisahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kan. Beliau rela menyedekahkan seluruh hartanya dan hanya anak istrinya itu hanya ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu tinggalkan untuk anak istrimu? Beliau hanya menjawab, aku tinggalkan bersama mereka Allah dan Rasulnya. Cuma itu. Dan saat itu juga Sayyidina Umar bin Affan radhiyallahu anhu itu juga langsung berikhlas seperti itu. Dalam hal sedekah saya kalah dengan Abu Bakar. Masya Allah. Sampai-sampai saat itu dikisahkan bahwa pakaian yang digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu hanyalah pakaian yang berkancingkan duri dari pelepah kurma. Subhanallah. Dan melihat pakaian Abu Bakar seperti itu, Rasulullah tersenyum. Ditanya pada ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, kenapa aku tersenyum? Aku tersenyum karena di belakang sana aku melihat Jibril menggunakan pakaian yang sama bersama dengan 100 saf malaikat. Masya Allah. Menggunakan pakaian yang sama. Masya Allah. Barakallah. Oke, Ahina Herman Willy, silakan ada yang ingin disampaikan, monggo. Oh iya Ustadz, terima kasih atas waktunya ya. Gini Ustadz, saya kan masih umur 19 tahun. Saya juga senang dengar soal kristologi. Cuman rata-rata yang ikut di sini tuh rata-rata di usianya di atas rata-rata 30 tahun Ustadz. Oh, saya baru 17 Bang. Oh, saya 12 tahun. Saya baru 18 saya 18 tahun. Saya lebih setengah dari ini 18,5 saya. Lanjut. Berarti ini masih para pemuda ya, para pemuda. Apa itu ya? Saya minta saran agar bisa memotivasi umat yang masih milenial ini Ustadz. Masya Allah, ini perlu dibimbing Ustadz. Ya. Saja pasti generasi kan semakin tua Ustadz, pasti akan berganti dengan generasi yang lain. Cuman saya takutkan ini umat Islam saat ini yang di Indonesia terutama ini
lemah kualitasnya. Saya jujur katakan lemah. Mas nanti pada jadi bahan rempayeknya umat-umat penghujat Islam kayak umat Paulus ini, Ustaz. Jadi iya, betul. Ustaz bisa beri saran, terima kasih. Adinda di mana? Di kota mana? Saya di Manado, Ustaz. Manado. Tapi kok medok ya? Manado tapi kok medok ya? Apa? Ini kebanyakan makan ketoprak. Manado tapi kok medok? Kok kayak saya logatnya? Makanya itu. Saya Lamongan itu lahirnya nggak di Manado tapi di Magelang saya aslinya. Tapi terus tinggal Magelang ternyata. Ya. Jadi gini, di Manado itu kan ada MCI di sana, dan kemungkinan juga kita ada YPM di sana. Nah, kalau di YPM Makassar ini, insya Allah kita sudah bentuk kajian-kajian bahasa Arab, itu sudah ada kelasnya. YPM meskipun kita masih di gedung yang masih kontrak, tapi itu sudah berjalan. Nah, kita berharap program jangka panjang daripada YPM At-Tauhid ini itu bisa dijabarkan di seluruh Indonesia. Nah, nanti juga ada kelas kristolog. Kita akan buka kelas kristolog bagi pemula yang ingin ikut ambil bagian di dalam misi dakwah ini untuk menyampaikan ajaran yang sesungguhnya kepada tetangga. Itu juga kita akan buka kelas. Nah, mungkin teman-teman yang tidak tercover daripada wilayah-wilayah daripada YPM ini bisa dibuatkan Zoom oleh Amir yang ada di sini, pembelajaran kristologi dasar terhadap siapapun dari teman-teman kita di seluruh Indonesia atau di luar sana yang mau belajar tentang kristolog. Kita tentukan jamnya jam berapa, harinya hari apa, minimal sekali sepekan. Kalau memang setuju ya silakan. Banyak pemateri di sini, ada Mori Reski, ada Indra Mose, beliau-beliau ini adalah pakar semua, pakar kristolog semua. Ini sekedar usulan ya bagi yang masih mau belajar soal kristologi gitu ya, soal mengcounter kefitnahan mereka kepada umat muslim itu. Dan ini saya alami sendiri gitu. Saya dulu sama sekali nggak pernah nggak tahu sih soal kristologi itu apa gitu. Bahkan perjanjian lama dan perjanjian baru itu saja saya itu paham mungkin sekitar tahun 2018, baru 2018. Tapi setelah saya menyimak YouTube, terus menyimak perdebatan apa segala macam, di situ kirah saya muncul bahwa ternyata seperti ini dan sangat banyak membantu saya untuk modal ilmu, modal pengetahuan untuk bisa ikut ambil bagian dalam dakwah ini. Jadi untuk para pemula, misalnya belum ada fasilitas semacam Zoom untuk kelas Zoom untuk kelas kristologi seperti itu, sementara bisa melihat YouTube-nya Bang Sul, YouTube-nya Ustadz Jonathan Nandar, YouTube semua kristolog yang sudah eksis selama ini, dan insya Allah itu bisa cukup membantu untuk menambah pengetahuan gitu. Itu dari saya sih seperti itu. Iya. Dan saya jujur dalam berdebat itu sangat minded dengan cara-caranya Bang Zul. Jujur saya sangat minded dengan cara-cara Bang Zul. Jadi banyak sekali kutipan-kutipan yang saya sampaikan ke mereka itu saya copy paste dari kutipan pernyataan Bang Zul ke mereka. Jujur Bang Zul banyak memberi inspirasi pada saya untuk dalam hal ini. Terima kasih. Masya Allah. Luar biasa, barakallah. Mungkin ada tambahan lain, sahabat-sahabat yang lain. More Reski mungkin ada tambahan, Adinda Indra Mose, teman-teman yang lain silakan kalau ada mau ditambahkan. Mumpung beliau ada di tengah-tengah kita, Bang Andi yang di sini ada, silakan. Ya paling kalau dari saya ya, untuk mempelajari kristologi ini, yang pertama semangatnya kita itu bukan semangat untuk mengalahkan lawan, karena yang jadi
yang jadi target kita itu bukan lawan yang sedang berbicara dengan kita. Tapi siapa? Tapi yang menyaksikan dialog kita, itu target kita. Karena sepanjang saya dialog, saya belum pernah namanya lihat seorang yang mu'alaf itu karena kalah dialog. Itu yang perlu ditekankan. Karena kalau kita bicara menjadi seorang debater itu membawa ego. Jadi nggak mungkin namanya dia melepas imannya gitu. Bukan tidak mungkin ya, kecil sekali namanya dia melepas imannya gara-gara kalah debat seperti itu. Tapi kalau misalkan yang menyaksikan debat lalu menjadi mu'alaf itu banyak. Itu banyak. Iya, benar-benar. Jadi target itu bukan yang sedang jadi lawan bicara kita, tapi yang menyaksikan yang kita sedang berbicara itu jadi target kita. Yang pertama itu. Jadi semangatnya itu bukan semangat untuk memusuhi atau semangat untuk mengalahkan argumen lawan, tapi untuk semangat dakwah, untuk semangat syiar, kebenaran dinul Islam dan seterusnya. Itu niatnya, nawaiatunya harus seperti itu. Yang kedua, biasakan argumen-argumen yang kita lemparkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jangan melakukan pembenaran, karena kalau saya berpandangan saya tidak setuju namanya dalam debat itu harus menggunakan pembenaran. Karena kenapa? Islam sudah benar, nggak perlu pakai pembenaran. Islam sudah benar, tidak usah kita lakukan dengan pembenaran-pembenaran. Karena kenapa? Islam itu adalah agama yang maha benar, bukan maha pembenaran. Jadi nggak perlu pakai pembenaran. Ketika memang itu tidak demikian, tidak perlu kita membuat seolah agar benar. Karena kenapa? Islam sudah benar dari sananya. Seperti itu. Dan yang ketiganya, poin yang ketiganya, banyak-banyaklah belajar. Banyak-banyaklah belajar, jangan pernah puas dari apa yang kita tahu sekian, saya sudah puas, saya sudah merasa hebat, jangan. Karena kenapa? Semakin orang menggali, orang itu akan semakin merasa lapar. Ternyata saya belum tahu apa-apa. Saya baru tahu lagi satu hal, ternyata saya ini masih bodoh, saya baru tahu ini malah saya. Nah, Masya Allah. Jadi harus terus belajar seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Adinda More Rizky. Mungkin dari California ada tambahan? Saya. Oh ya, silakan. Ini murid mau bicara. Murid mau bicara Bang Juma. Monggo Gurunda. Saya cuma bisa mengingatkan kepada teman-teman yang berminat dengan kristologi itu hati-hati sekali, karena pelajaran kristologi itu membuat ketagihan. Betul. Jadi kalau misalkan kita sudah belajar bahasa Ibran ini, pasti kita ingin lagi menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Yunani, memperdalam bahasa Arab, mempelajari bahasa Latin. Jadi itu orang itu kalau belajar kristologi itu nggak bosen, insya Allah. Jadi dia itu kayak pengen, jadi tambah lama itu tambah semangat gitu. Dan kalau tambah semangat tambah bagus. Iya. Jadi itu saja peringatan dari saya. Iya, betul. Masya Allah. Dari California, silakan. Saya Pak Ustadz Juma. Iya, silakan. Disapa dulu dong orang tua kita. Assalamualaikum Abah Andi Yadin. Waalaikumsalam. Salam kenal Abah. Salam kenal ya. Saya Josie Dewi. Calon besannya Pak Ustadz Juma actually. Masya Allah. Calon besannya Pak Ustadz Juma. Bantu doa aja Pak supaya anak saya yang ganteng bisa berjodoh dengan anaknya Pak Ustadz Juma yang cantik, gelis, manis ya. Dan terutama bisa punya mertua yang soleh dan soleha, anak saya itu biar bisa dididik. Saya terus terang, saya boleh dong iri dalam hal yang positif ya Abah, kepada Abah Andi, iri hal yang positif. Semoga Allah akan memberikan saya rezeki yang berlimpah supaya saya bisa setidaknya walaupun tidak menyamai turut serta seperti Abah Andi gitu ya. Terima kasih dari saya sebagai pribadi karena Abah Andi sudah memberikan contoh kepada kita semua, terutama yang di sini dan para netizen. Contoh untuk peduli dengan saudara seiman kita, peduli untuk masyarakat sekitar kita, peduli untuk kaum yang kurang
yang sangat membutuhkan dan juga membutuhkan perlindungan. Terima kasih dari saya sebagai pribadi. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Saya dari tadi hanya menyimak dan mendengarkan. Hanya itu yang bisa saya katakan, Abah. Terima kasih dan semoga saya bisa mencontoh seperti Abah, melakukan seperti yang Abah lakukan. Walaupun mungkin tidak sebanyak yang Abah lakukan, tapi saya akan berusaha sebisa saya dan tetap istiqomah dengan iman Islam saya. Ya, terus terang tinggal di negara yang gampang sekali untuk menggoda, itu berat sekali ujiannya buat saya. Dan alhamdulillah, insya Allah saya tetap menjaga iman Islam saya. Silakan, saya menyimak lagi. Amin. Dilanjut. Ayo silakan sahabat-sahabat yang lain, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Jul, terima kasih. Assalamualaikum buat saudara-saudara muslim saya yang terkasih di forum ini dan yang sedang menyimak. Salam saya, terbaik saya buat Puang Andi. Saya dari Ternate, Puang. Insya Allah satu hari insya Allah saya akan bersilaturahmi dengan Puang dan teman-teman JPM di Makassar. Itu saja, Aki Jul. Beliau sudah keluar. Warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sudah keluar. Oh, sudah keluar ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Iya, nanti kita ada janji jam 2 waktu Makassar untuk bertemu. Silakan yang lain kalau masih ada yang ingin ditambahkan. Kita juga ada acara rutin di pengajian nih untuk Ikro itu pengenalan di Jaya itu kita ada gurunya Ustadz Atta sekitar pukul jam 8 itu tiap hari malam Jumat doang kita libur. Nanti yang siapa aja diajak aja saudara atau anak atau siapa yang ingin belajar. Untuk yang jenjang kedua itu untuk penghafalan atau memperlancar itu digurui sama Bang Yusuf sama dan nanti di beda room untuk yang tajwidnya nanti ada Ustadz Eni untuk memperlancar tajwidnya. Kita ada acara juga itu. Silakan nanti di-share saya share untuk grup pengajiannya. Nanti setiap itu kita akan kirim link di situ. Oke, itu doang sih, terima dilanjut. Baik. Terus yang lomba tilawah kapan? Lomba kita jam 3 untuk yang U15 nih, di bawah 15 tahun. Untuk yang jam 8 nanti Ustadz cuma pembukaannya. Kalau bisa gimana Ustadz? Jam 8 malam? Setengah 9. Malam ya? Malam ini. Oh, insya Allah. Jadi nanti Ustadz kan, Ustadz pembukaan aja. Habis pembukaan ya silakan lagi gitu. Bacaan Al-Quran gitu. Oh, baik, insya Allah. Udah sebagai bintang tamu aja nanti ntar More Rizky. Beliau bintang tamu. More Rizky bisa gak mengalam Seninnya sama Ustadz Jumat tuh? Senin malam Selasa. Untuk apa ya? Untuk pembukaan lah gitu kan, bintang tamu. Boleh sama Mas Juma nanti. Senin malam Jumat. Senin malam Selasa. Senin malam itu nanti itu kan kita final. Siap. Final. Maksudnya untuk bintang tamu lah More sama untuk prolog mungkin ya. Udah taraweh dong. Paroji. Udah taraweh dong. Belum lah. Paroji. Siap Bunda. Paroji. Siap. Jangan lupa Mas Ustadz Nandar diundang juga. Kenapa? Jangan lupa Pak Ustadz Nandar diundang juga. Oke, Ustadz Nandar jam 3 bisa gak Ustadz Nandar nanti pembukaan tuh? Ustadz Nandar. Beliau masih di sini kan? Bunda Yosi welcome. Kenapa? Welcome. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, sahabat-sahabat sekalian, kita tutup aja dulu live-nya, ya. Nanti kita sambung lagi. Saya hanya ingin menyampaikan kesimpulan sebelum kita lanjut bincang-bincangnya, bahwa apa yang disembunyikan oleh teman-teman Kristen tentang serigala berbulu domba itu sedikit demi sedikit kita coba buktikan bahwa
dia itu oknumnya adalah Paulus, pendiri Kristen itu sendiri. Tadi kita sudah melihat dalam 1 Korintus 4 ayat 15 bagaimana Paulus mengaku sebagai Mesias, dan juga di Galatia 2 ayat 20 bagaimana kemudian Paulus itu menyatakan dirinya satu dengan Yesus. Berarti sama dengan apa yang tertuang di dalam Yohanes 13 ayat 13, aku dan Bapa adalah satu kalau nggak salah ya dalilnya. Nah itu udah terbukti ya, lebih akurat lagi bahwa ternyata rasul palsu atau nabi palsu atau pengajar palsu, Mesias palsu itu semakin terungkap identitasnya. Karena itulah kemudian teman-teman sekalian, saya hanya ingin mengatakan bahwa fondasi daripada kekristenan apapun sektenya itu berasal daripada materi-materi kajian yang materi yang diberikan oleh Paulus di dalam muatan suratnya kepada non-Yahudi. Ini yang perlu kita bahas lebih lanjut ketika nanti ada dari Kristen yang ingin menguji kebenaran daripada nabi palsu dan juga nabi yang mereka anggap sebagai pengajar daripada ajaran Kristen sendiri. Saya kira demikian untuk sementara. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang ada di room ini dan juga sahabat yang ada di kolom komentar, dan yang khusus kepada uang yang tadi ya, beliau mudah-mudahan beliau selalu disehatkan, panjang umur dan dibahagiakan dunia dan akhirat. Akhir kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.